Xianlan adalah benua kultivasi immortal. Di sini para kultivator adalah masternya. Manusia ditakdirkan untuk bekerja keras selamanya. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencari cara agar bisa berkultivasi immortal. 3 hari yang lalu, dia adalah seorang seniman komik. Dia terlalu banyak bekerja dan entah apa yang terjadi. Entah dia meninggal atau hanya pingsan saja. Yang jelas, saat dia tidak sadarkan diri dan setelahnya, dia tertarik ke dunia kultivasi immortal. Dia mendarat ke dunia ini dan tidak sengaja menabrak seorang kultivator lainnya. Saat dia mendarat, sebuah notif muncul dan memberitahu dia bahwa dia sudah sampai di benua Xianlan. Selain daripada itu, dia juga diberi kesenangan oleh notif. Dia diberi gelar sebagai master dari perguruan terkuat. Namun, untuk mewujudkan perguruan terkuatnya, dia harus membangun perguruan dan menyebarkan kejayaannya. Pertama-tama, dia harus menjalankan misi di mana dia harus merekrut murid agar mendapatkan hadiah. Dan dari hadiah itulah, dia bisa membangun perguruan ini menjadi perguruan terkuat. Merekrut murid juga ada syaratnya agar murid itu bisa masuk, yaitu meminta semua barang berharga yang dimiliki calon murid itu. Dan waktu untuk menyelesaikan misi ini hanya 3 hari saja. Dan yang paling parah adalah jika misinya gagal, maka sang master akan lenyap seketika. Ngomong-ngomong, pemuda ini bernama Wei Feng. Waktu berjalan hingga 3 hari kemudian. Sisa waktu untuk menjalankan misi tinggal beberapa jam saja. Tidak jauh dari lokasi di mana Wei Feng berada, ada seorang anak baju hijau yang sedang mengarah ke tempat Wei Feng. Ceritanya, si endut ini diperintahkan ibunya untuk mendaki gunung melewati lembah, yaitu menemukan master yang bisa mengajarkannya agar menjadi seorang kultivator. Dengan gelar kultivator itu, si endut bisa mendapatkan pasangan hidup yang cantik dan baik hati nantinya. Semua tempat perguruan sudah dia masuki, tapi dia selalu ditolak. Hanya tersisa satu perguruan saja di mana itu adalah perguruan dadi komik milik Wei Feng. Singkatnya, si endut sudah sampai dan dia merasa ragu saat melihat gubuk peyot dengan papan nama perguruan dadi komik. Si endut langsung membuang kertas pendaftarannya karena dia merasa ditipu. Tapi di saat itulah Wei Feng tiba-tiba muncul dan menghentikan si endut. Wei Feng memperkenalkan dirinya sebagai master di perguruan dadi komik. Wei Feng mencoba merayu si endut agar dia mau menjadi bagian sekaligus menjadi muridnya. Tapi si endut sangat susah dibodohi. Si endut tidak percaya dari penampilan Wei Feng yang seperti seorang pelawak. Ditambah lagi dengan gubuk tua yang sepertinya akan roboh seminggu lagi. Wei Feng kembali merayu si endut dan berkata kalau si endut tidak boleh menilai sesuatu hanya dari sampulnya saja. Bahkan Wei Feng berbohong kepada si endut dan mengatakan bahwa Wei Feng bisa melihat kemampuan tersembunyi di tubuh si endut. Si endut mulai luluh hatinya. Padahal sebelumnya, si endut tidak yakin bahwa dia bisa menjadi seorang kultivator. Wei Feng mulai melihat secercah harapan. Wei Feng kembali bersemangat untuk merayu dan berkata bahwa dia akan menjadikan si endut menjadi seorang immortal. Si endut mulai berhalusinasi dan membayangkan menjadi seorang kultivator, lalu mendapatkan pasangan yang sangat cantik seperti penonton dadi komik. Si endut mulai tergoda dan akan menyerahkan hartanya kepada Wei Feng. Tapi rupanya si endut belum rela melepas uangnya dan dia juga khawatir gagal menjadi seorang immortal. Wei Feng kembali merayu si endut dengan cara mengembalikan hartanya jika si endut nantinya gagal menjadi seorang immortal dan Wei Feng sebenarnya sangat gregetan dengan muka si endut yang masih terus berpikir. Sembari melepaskan hartanya, si endut juga meminta keringanan soal latihan yang tidak berat dan juga disediakan makanan yang enak setiap harinya. Wei Feng langsung iya-iya saja karena waktu menyelesaikan misinya sudah hampir habis. Dalam benak Wei Feng, aslinya aku tidak ada niatan mencari murid di sini. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupku dari ancaman layar biru jika misi ini gagal. Jika bukan karena layar biru, aku akan mengirimu ke leluhurmu sekarang. Meski begitu, akhirnya Wei Feng berhasil menyelesaikan misinya. Saat akan memeriksa hadiahnya, tiba-tiba saja si endut makin lengket karena Master Wei Feng sangat baik padanya. Akhirnya Wei Feng masuk ke dalam gubuk dan mengunci pintunya agar si endut tidak lagi mengganggunya.
Pertama-tama dia mengecek stats atributnya. Tapi atribut yang Wei Feng miliki saat ini seperti produk gagal. Tapi di baris paling bawah di bagian layar biru, terdapat tulisan bahwa Wei Feng memiliki kesempatan untuk memanggil dan kesempatan untuk mengundi. Masing-masing adalah 1 kali kesempatan. Di dalam deskripsinya dijelaskan bahwa seseorang yang dipanggil secara acak nanti akan menjadi bawahan Wei Feng dan bisa juga diperintahkan untuk melatih murid yang sudah Wei Feng rekrut itu. Wei Feng ingat kesulitan yang dia alami di hari pertama, hari kedua, hingga hari ketiga saat ini. Cukup sudah baginya menderita 3 hari ini dan sekarang dia berharap bisa memanggil salah satu orang yang terkuat. Pindah di lokasi si endut yang duduk santai di bawah pohon. Tapi tiba-tiba si endut jatuh akibat efek getaran yang sangat kuat. Singkatnya, getaran itu sudah reda dan si endut heran karena gubuk itu masih berdiri dengan sangat kokoh. Si endut langsung mendobrak masuk ke dalam gubuk dan melihat masternya yang sedang bersantai sambil minum kopi. Si endut langsung memeluk Wei Feng dan berkata, "Kakak Wei Feng, maaf aku salah panggil. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi?" Kemudian si endut menunjuk ke arah luar dan melaporkan kehadiran monster. Setelah itu Wei Feng keluar dan menyambut orang itu. Orang itu adalah master dari kota awan putih. Namanya adalah Ye Gusheng, orang terkuat pilihan layar biru secara acak. Si endut bisik-bisik kepada masternya tentang siapakah orang itu. Wei Feng menjawab bahwa itu adalah salah satu pengawalnya, namun Wei Feng berpikir ada yang aneh. Karena setahu dia, Ye Gusheng adalah seorang ahli pedang dari komik Jian Yong. Tapi malah muncul di dunia ini. Setelah melihat atributnya, Wei Feng bisa tahu semua informasi tentang Ye Gusheng. Dan setelahnya, Wei Feng memberitahu si endut bahwa ranah kultivasi milik Ye Gusheng hanya berada pada tahap puncak ranah bangsawan. Jika diurutkan maka itu adalah ranah pada posisi tingkat 5. Si endut langsung pucat wajahnya. Dia tahu bahwa tahap puncak di ranah bangsawan bisa dianggap sebagai orang terkuat di kerajaan matahari. Setelah semuanya, Ye Gusheng langsung memberi salam kepada Master Wei Feng. Setelah itu, Wei Feng menyuruh si endut untuk menyapa seniornya. Selanjutnya, Wei Feng menggunakan hadiah kedua di mana dia bisa melakukan undian secara acak. Setelah melakukan undian, Wei Feng mendapatkan pecahan beberapa persen dari kekuatan kultivasi milik Ye Gusheng. Selain itu, dia juga bisa memilih untuk siapakah pecahan itu akan digunakan. Jika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, setidaknya orang itu akan memiliki kultivasi ranah kelima. Wei Feng bisa tahu tingkatan ranah dari si endut, di mana ranah kultivasi disebutkan dari yang paling rendah hingga ke yang paling kuat. Pertama adalah kultivasi pembangunan fondasi. Kedua, lapisan besar. Ketiga adalah roh menengah. Keempat, jenderal yang mendalam. Kelima adalah fase masuk. Keenam, bangsawan. Ketujuh, penguasa yang mendalam. Kedelapan, yang mulia yang mendalam. Kesembilan, orang suci yang mendalam. Dan yang ke-10 adalah kaisar yang mendalam dan seterusnya. Akhirnya Wei Feng menggunakan pecahan itu untuk dirinya sendiri. Dia juga langsung pamer kepada si endut. Bahkan Wei Feng berjanji akan menjadikan si endut mencapai ranah keempat dalam waktu 1 tahun. Di mana hal itu sangat mustahil dicapai oleh orang biasa. Akhirnya si endut mulai menghormati Wei Feng sepenuh hatinya sebagai seorang master. Dengan kemampuan ini, Wei Feng bisa merasakan dan mendengar setiap gerakan yang ada di sekitarnya. Wei Feng juga bisa merasakan bahwa ada seseorang yang saat ini melintasi wilayah ini. Setelah itu, Wei Feng menyuruh Ye Gusheng untuk mengirim salam pada orang yang saat ini melintasi wilayah ini. Ye Gusheng langsung menggunakan kemampuan pedang anginnya sembari mengucapkan salam sapaan. Bahkan sebagian brosur pendaftaran ikut terbang terbawa angin. Brosur yang terbang itu beterbangan dan gadis itu berniat menghancurkannya. Tapi Ye Gusheng langsung bertindak dengan alasan bahwa barang milik perguruan Dadi Komik tidak boleh dihancurkan atau dirusak oleh siapapun. Ye Gusheng membuka pedangnya dan melesatkan serangan angin sehingga brosur itu bergerak memutar hingga menutupi wajah gadis itu. Karena tidak bisa melihat apa-apa, akhirnya gadis itu langsung terjatuh ke tanah. Setelahnya, Wei Feng menyuruh si endut untuk menyapa gadis itu.
Namun gadis itu langsung marah saat melihat si endut. Dia menuduh si endut sudah buang sampah sembarangan hingga mengenai wajahnya. Kemudian Wei Feng menjelaskan bahwa itu bukanlah sampah, melainkan brosur pendaftaran perguruannya. Kedatangan gadis yang dianggap sebagai anak yang jenius langsung memicu munculnya misi baru. Dan misinya adalah merekrut 10 murid baru. Hadiah yang akan diterima sama seperti sebelumnya. 1 kali undian dan 1 kali pemanggilan jika Wei Feng berhasil merekrut 1 muridnya. Akhirnya Wei Feng mencoba merayu gadis itu dengan kata-kata dan kalimat yang sama persis seperti saat Wei Feng merayu si endut. Si endut berkata, "Master, apakah Anda mengatakan ini kepada semua orang yang Anda temui?" Sebenarnya Wei Feng sendiri ragu jika gadis itu akan menerimanya. Tapi tanpa Wei Feng sangka, gadis yang terlihat sangat pandai itu malah bersedia menjadi muridnya. Tapi gadis itu tidak membawa hartanya sebagai bentuk persyaratan menjadi murid. Sebenarnya Wei Feng tidak masalah jika gadis itu tidak membayar. Namun, layar biru itu mengharuskannya membayar agar misi merekrut murid dianggap berhasil. Tidak lama setelahnya ada beberapa orang datang dan mencari gadis itu. Khususnya pria bernama Lin Yi itu. Dia adalah ketuanya. Ternyata gadis itu memanfaatkan Wei Feng sebagai tempat berlindungnya dari kejaran Lin Yi. Kemudian si endut langsung maju dan memprovokasi kelompok penjahat itu. Si endut bilang, masternya akan melindungi gadis itu dari para penjahat. Wei Feng mulai cemas karena meski dirinya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari penjahat itu, tapi Wei Feng sama sekali tidak memiliki pengalaman soal bertarung. Gadis itu langsung bersyukur karena master akan melindunginya. Jadi mau tidak mau, Wei Feng tidak bisa menolaknya. Singkatnya, kelompok penjahat itu langsung menyerang Wei Feng secara bersamaan. Wei Feng yang awalnya merasa cemas, mendadak berubah dan menjadi semakin percaya diri saat melihat gerakan penjahat itu sangat lambat di matanya. Saking lambatnya, Wei Feng bisa menangkap salah satu pedang mereka untuk sekedar bercermin. Untuk menjaga harga dirinya sebagai master yang tidak perlu turun tangan, akhirnya Wei Feng menyuruh Ye Gusheng untuk menghadapi mereka. Setelah menerima perintah itu, Ye Gusheng langsung melesat secepat kilat. Dan dalam sekejap, anak buahnya Lin Yi berhasil dikalahkan. Sekarang hanya tersisa Lin Yi dengan ekspresi yang ketakutan. Akhirnya Lin Yi meminta maaf. Bahkan Lin Yi bersedia melapor ke ayahnya yaitu Marquis dari Sanglin agar memberi hadiah kepada Wei Feng jika Wei Feng mau melepaskannya. Tapi Wei Feng menjawab bahwa dia tidak peduli dengan Marquis atau apalah itu. Sekalinya ada penjahat yang datang dan berani macam-macam di tempatnya, Wei Feng tidak akan pernah melepaskannya. Dijelaskan bahwa keluarga Marquis hampir tidak tertandingi di seluruh kekaisaran Yaori. Nama lengkapnya adalah Marquis Lin Tianxiong dari Sanglin. Dia tidak hanya memiliki basis kultivasi tingkat 6 saja, namun dia juga memimpin 500 tentara Sanglin yang kuat. Setiap prajuritnya memiliki ranah kultivasi tingkat keempat, dan ada juga 10 komandan dengan ranah kultivasi tingkat kelima. Pasukan seperti mereka itu setara dengan perguruan bela diri berukuran sedang di Kekaisaran Yaori. Itulah sebabnya, mereka bisa melakukan kejahatan kepada mereka yang lemah. Tapi, master perguruan dadi komik yaitu Wei Feng, sama sekali tidak takut meski sudah mendengar nama Marquis. Itulah yang membuat gadis itu akhirnya bersujud dan sepenuh hati ingin bergabung ke dalam perguruan dadi komik. Gadis itu memiliki dendam kesumat kepada Lin Yi. Selama pelatihan di luar, gadis itu bertemu dengan Lin Yi, master muda dari Marquis Sanglin. Lin Yi sangat tertarik dengan kecantikan gadis itu dan mencoba mempermalukannya. Hingga pada akhirnya, gadis itu melarikan diri. Waktu berlalu hingga gadis itu merasa bahwa masalahnya sudah reda. Namun ketika dia kembali ke rumahnya, dia mendapati ratusan keluarganya yang sudah tidak bernyawa. Dan pelakunya adalah Lin Yi. Wei Feng langsung menyambut gadis itu meski dia murid ataukah bukan murid di perguruan ini. Keadilan tetaplah harus ditegakkan. Lin Yi sadar bahwa dirinya tidak akan dilepaskan. Akhirnya dia mencoba melarikan diri. Wei Feng kembali memberi perintah agar Ye Gusheng mengurus Lin Yi yang kabur itu hingga Ye Gusheng berhasil mengejar dan melumpuhkan Lin Yi.
Di saat itu juga, giok pusaka keluar dari tubuh Lin Yi dan gadis itu langsung menangkapnya. Itu adalah giok pusaka peninggalan milik keluarga gadis itu, di mana sebelumnya diambil oleh Lin Yi. Gadis itu merasa bahwa Wei Feng sudah menolong nyawanya. Akhirnya dia memberikan giok pusaka keluarganya kepada Wei Feng sebagai biaya masuknya. Dalam benak Wei Feng, tidak ada salahnya dirinya untuk mencoba menerima giok itu. Meski Wei Feng juga merasa khawatir apakah layar birunya akan menerima bayaran giok seperti ini. Di sisi lain, wajah gadis itu terlihat memerah saat memberikan gioknya. Flashback ke masa di saat gadis itu bersama ayahnya. Saat itu ayahnya memberikan gioknya. Giok itu sendiri memiliki makna di mana gadis itu hanya boleh memberikannya kepada orang yang dia sukai sebagai tanda hadiah cinta. Kembali di waktu yang sekarang di mana layar biru bisa menerima gioknya dan misi merekrut satu murid dianggap berhasil. Untuk saat ini, kesempatan untuk menerima murid tersisa 9. Wei Feng senang karena dia mendapatkan hadiah yang sama seperti sebelumnya. Setelah itu, Wei Feng memberi kesempatan gadis itu untuk melampiaskan dendamnya kepada Lin Yi. Gadis itu mengambil ranting kayu yang lancip dan langsung menghabisi Lin Yi saat itu juga. Setelah itu muncul pesan baru dari layar biru di mana salah satu muridnya yang bernama Ling Feiwu berhasil mengalahkan penjahat. Dan Wei Feng diberi hadiah 300 poin perguruan. Setelah itu Wei Feng berkata, perguruan kami akan memberikan lingkungan kultivasi yang baik. Bisa atau tidaknya menjadi seorang ahli sejati, itu tergantung dari dirimu. Tapi yang jelas, ingatlah bahwa perguruan kami ini tidak takut dengan apapun. Jika ada perseteruan darah dengan para penjahat, maka kami tidak akan diam saja. Meskipun penjahat itu lebih kuat dari kami. Gadis bernama Feiwu itu langsung terharu dengan ucapan Wei Feng. Dia bersedia memenuhi harapan kultivasi dari Master Wei Feng. Setelah itu Ye Gusheng menghampiri Feiwu dan berencana untuk melatihnya. Karena Ye Gusheng tahu bahwa Feiwu adalah pengguna pedang, Wei Feng langsung memberinya semangat dan menyuruh Feiwu untuk langsung menerima pelatihan itu. Namun sebelum itu, Ye Gusheng berencana akan menyembuhkan luka dalam yang dialami Feiwu lebih dulu sebelum melakukan latihannya. Sementara itu, si endut sedih karena merasa iri. Setelahnya, Wei Feng menepi di bawah pohon sendirian. Dia mengecek status layar birunya. Di dalam deskripsi disebutkan bahwa jumlah maksimal murid yang bisa dimiliki adalah 10 murid. Dan jumlah maksimal pengawal yang bisa dipanggil adalah 5 orang. Disebutkan juga kegunaan dari poin perguruan, serta bisa juga untuk meningkatkan layar biru. Saat layar biru levelnya meningkat, maka Wei Feng bisa menambah slot jumlah murid dan pengawal yang dipanggil juga akan lebih kuat, dan lain sebagainya. Ada 3 cara untuk bisa mendapatkan poin perguruan. Di antaranya adalah menyelesaikan misi yang diberikan layar biru, mengalahkan penjahat, dan merekrut murid yang jenius. Saat diperiksa, gadis bernama Feiwu dianggap jenius. Tapi dia tidak masuk ke dalam kategori jenius teratas. Sementara si endut memiliki kualifikasi sebagai peringkat teratas di antara puncak iblis. Wei Feng sendiri tidak menyangka bahwa ternyata si endut itu benar-benar memiliki bakat yang terpendam. Dijelaskan bahwa si endut itu memiliki fisik kura-kura roh hitam, di mana roh hitam merupakan kekuatan terhebat di dunia. Memiliki kemampuan pertahanan yang mutlak dan masa hidup yang panjang. Selama tidak mati, maka dia akan baik-baik saja. Bahkan jika langit dan bumi hancur, dia tidak akan bergeming. Wei Feng benar-benar masih tidak percaya dengan fakta ini. Untuk saat ini kemampuan si endut belum aktif dan untuk mengaktifkan kura-kura roh hitam, si endut harus menerima pukulan terus-menerus. Hal itu dimaksudkan agar kekuatan di dalam tubuh si endut bisa bangkit sepenuhnya. Menurut Wei Feng caranya sangat mudah. Wei Feng bisa menyuruh Feiwu untuk membangkitkan kekuatan si endut. Tidak lama setelahnya, si endut dan Wei Feng melihat angin topan yang sangat besar. Layar biru memberitahu Wei Feng bahwa itu adalah tanda di mana murid bernama Feiwu akan mencapai ranah kultivasi tingkat 4. Lagi-lagi hal itu membuat si endut merasa iri karena sampai saat ini, si endut masih saja seorang manusia biasa tanpa kekuatan apapun.
Akhirnya Wei Feng memberi semangat dan berkata bahwa besok, Wei Feng akan melatih si endut agar bisa melewati Fei Wu. Wei Feng sangat yakin bahwa si endut juga bisa menjadi seorang kultivator yang hebat juga. Sin pindah ke lokasi yang tidak jauh dari perguruan dadi komik. Nampak sosok Raja Iblis dan dia melihat cahaya putih yang dipancarkan oleh seseorang yang sedang naik ke ranah tingkat keempat. Tidak menunggu lama, Raja Iblis itu langsung melesat ke lokasi itu. Tidak lama setelahnya, Fei Wu keluar dengan ranah barunya dan Wei Feng mendapatkan 1000 poin perguruan atas kenaikan ranah muridnya. Di saat yang bersamaan, Raja Iblis sudah sampai dan sudah ada di belakang Wei Feng. Untuk memeriksa ranah kultivasi serta latar belakang Raja Iblis, Wei Feng menggunakan poinnya sebanyak 110. Layar biru menjelaskan bahwa orang itu merupakan iblis yang menghancurkan kekaisaran Yaori ribuan tahun yang lalu. Biasa dipanggil dengan sebutan Iblis Agung Suansa. Kultivasi Iblis Suansa sebelumnya mencapai puncak tingkat ke-7. Dan dia dikalahkan oleh Kaisar Agung Yaori dan akhirnya disegel. Dan sekarang dia baru saja menghancurkan segel itu sehingga kekuatannya untuk saat ini hanya berada pada ranah tingkat ke-6. Tidak lama setelahnya si endut memprovokasi Iblis Suansa dengan berkata bahwa masternya tidak akan tinggal diam. Iblis Suansa tertawa dan berkata, "Apakah ini tempatnya perguruan dadi komik? Aku bahkan tidak pernah mendengar perguruan sampah seperti ini. Dan kau gendut? Berani sekali kau berteriak padaku barusan." Wei Feng sampai heran si endut punya nyali untuk memprovokasi Iblis Suansa. Kemudian Fei Wu memberitahu si endut bahwa orang di depannya itu hampir setara dengan master kekuatannya. Iblis Suansa langsung tertawa dan berkata, "Matamu tajam juga gadis kecil. Memang semengerikan itulah diriku ini." Akhirnya si endut kembali memprovokasi Iblis Suansa dengan berkata bahwa masternya sangat hebat dan kehebatan masternya terletak saat menjanjikan sesuatu, di mana para muridnya dijanjikan akan naik ke tingkat 5 hanya dalam 1 tahun latihan, dan naik ke tingkat 7 dalam waktu 3 tahun saja. Si endut juga berkata, "Semut kecil, beraninya kau mendatangi perguruan kami dan membuat dirimu terlihat sangat bodoh." Wei Feng sendiri sampai ikut kesal mendengar ucapan si endut, hingga pada akhirnya Iblis Suansa kesal dan langsung menantang si endut. Namun Wei Feng menyuruh Ye Gusheng untuk menahan iblis itu. Kemudian Ye Gusheng langsung maju dan iblis itu melesatkan serangan dan Ye Gusheng menghancurkan serangan Iblis Suansa. Iblis Suansa pun kembali melesatkan serangannya sehingga Ye Gusheng terjebak di genggaman Iblis Suansa. Si endut dan Fei Wu sempat merasa khawatir. Tapi Wei Feng masih cukup yakin bahwa Ye Gusheng bisa menghadapi iblis itu. Dan ternyata benar, karena tidak lama setelah itu, Ye Gusheng melesatkan serangan balasan hingga membuat Iblis Suansa terjatuh. Iblis itu baru menyadari, ternyata ada orang kuat di lembah yang kecil ini. Bahkan serangan pedang Ye Gusheng itu, langsung melukai tangannya. Iblis Suansa mulai menjaga jaraknya. Namun si endut kembali memprovokasi dan berkata, "Haya, kau ingin kabur karena tidak sanggup menghadapinya? Sepengecut itukah dirimu? Kalau kau ingin kabur dengan selamat dari perguruan kami, cobalah lewati kakiku ini." Seketika itu, Iblis Suansa langsung murka kepada si endut. Bahkan Wei Feng sampai lupa jika si endut berada di pihaknya. Wei Feng yang ikut kesal itu, langsung memukul si endut dengan alasan ada nyamuk di pipinya. Kembali ke pertarungan Iblis Suansa di mana dia kembali melesatkan serangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Ye Gusheng menerima serangan itu dengan serangan balasan. Serangan mereka berdua saling berbenturan hingga menciptakan efek ledakan. Setelah ledakan mulai mereda, Wei Feng dan Fei Wu mulai membuka pintunya dan melihat situasi di luar gubuk. Situasi saat ini, baik Iblis Suansa dan juga Ye Gusheng masih sehat walafiat. Tapi Iblis Suansa menghentikan dan menunda pertarungannya. Iblis Suansa berkata, "Tunggu setelah aku mendapatkan seluruh kekuatanku. Dan saat itu tiba, kita lanjutkan pertarungan kita." Ye Gusheng menjawab, "Sayang sekali, tapi kau tidak akan kubiarkan pergi begitu saja. Master hanya menyuruhku untuk menahanmu saja. Dan yang akan menghentikanmu bukanlah aku."
Ucapan Ye Gusheng terhenti bersamaan dengan turunnya salju. Yang itu menandakan bahwa kultivator kedua yang dipanggil Wei Feng sudah tiba. Iblis Suansa bertanya-tanya tentang siapakah itu. Ye Gusheng menjawab bahwa Ye Gusheng sendiri juga tidak tahu siapakah yang datang sekarang. Tapi pedang milik Ye Gusheng berkata bahwa orang yang datang saat ini adalah musuh bebuyutannya. Akhirnya muncullah orang itu. Namanya adalah Simen. Dia dikenal sebagai pedang dewa, sekaligus musuh bebuyutannya Ye Gusheng. Tapi di sini, mereka berdua adalah rekan pada satu master yaitu Wei Feng. Iblis Suansa langsung ketar-ketir karena sudah tidak ada celah baginya untuk menyerang. Dari 36 strategi, pilihan terbaiknya adalah kabur. Tapi usaha kaburnya sia-sia karena Simen berhasil melumpuhkannya hanya dengan satu serangan. Simen disebut sebagai pedang dewa karena memiliki kemampuan pedang tanpa wujud dan tanpa bayangan. Pedang itu dibuat dengan cara memusatkan cahaya pada satu bentuk. Setelah itu, Simen menghilangkan pedangnya dan berkata, "Aku hanya mengayunkan pedangku asal-asalan. Bahkan ini tidak layak disebut sebagai teknik pedang, karena akan merepotkan untuk menamai tekniknya." Setelah itu, Ye Gusheng dan Simen saling bertatapan. Di sisi lain, Wei Feng tidak menyangka bahwa dirinya malah memanggil musuh bebuyutannya Ye Gusheng. Ye Gusheng memiliki sebutan sebagai pedang abadi, sementara Simen memiliki sebutan sebagai pedang dewa. Keduanya sudah mencapai tahap di mana di dalam hati mereka hanya ada pedang. Sebenarnya, Ye Gusheng lebih kuat dari Simen. Namun layar biru menjelaskan bahwa Simen mendapatkan pencapaian baru setelah pertempuran yang dia lakukan di Parpel Forbidden PIK. Dan itu membuat kemampuan ilmu pedangnya naik ke level yang lebih tinggi. Dia sudah mencapai tahap di mana segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa menjadi sebuah pedang baginya. Dan ranah kultivasinya saat ini berada pada tingkatan ke-7. Di mana ranah itu merupakan ahli terbaik di seluruh kekaisaran Yaori. Setelah pertempuran di kota terlarang itu, mereka kembali bertemu di tempat ini. Simen langsung menyingkirkan pedangnya Ye Gusheng. Simen berkata, "Setelah kau mencapai ranah kultivasi tingkat ke-7, mari kita bertarung lagi seperti dulu." Setelah itu, Simen memberi salam kepada master yang sudah memanggilnya yaitu Wei Feng. Iblis Suansa semakin cemas. Dia berpikir jika 1 lawan 1 dengan Ye Gusheng, dirinya masih memiliki peluang. Jika 1 lawan 1 dengan Simen, dirinya masih bisa kabur. Namun jika sampai master perguruan itu bertindak, dirinya akan habis dalam sekejap. Iblis Suansa berpikir bahwa Wei Feng sangat kuat dan hebat, sampai-sampai orang seperti Ye Gusheng dan Simen saja langsung memberi hormat padanya. Akhirnya Iblis Suansa mengakui bahwa dirinya sudah kalah. Namun, sebagai ganti kekalahannya, Iblis Suansa mengincar si endut. Tapi Ye Gusheng berhasil menyelamatkannya. Meski sebagian celananya robek akibat kena serangan tipis. Setelah itu Simen menahan Iblis Suansa dan berkata, "Master perguruan, kita apakan orang ini?" Akhirnya Wei Feng memberi 2 pilihan kepada Iblis Suansa. Pertama adalah masuk ke dalam perguruan dadi komik dan membayar biaya masuknya. Dan pilihan kedua adalah menjadi pupuk tanaman di lembah ini. Dalam benak Wei Feng, dirinya akan memiliki banyak keuntungan jika berhasil merekrut Iblis Suansa. Dan setelah merekrutnya, Wei Feng akan melihat apakah Iblis Suansa benar-benar jahat ataukah tidak. Jika kemudian hari ditemukan bahwa Iblis Suansa sangat jahat, maka Wei Feng berencana menghabisinya dengan tangannya sendiri. Mendengar pilihan yang tidak masuk akal, Iblis Suansa langsung murka dan berkata bahwa iblis seharusnya dihabisi dan bukan dihina seperti ini. Si endut yang sudah baikan kembali memprovokasi Iblis Suansa dengan berkata bahwa iblis itu memilih pilihan kedua, di mana Iblis Suansa akan menjadi pupuk, dan si endut bersedia membantu agar tanaman di sini bisa subur dengan siraman air pipisnya. Wei Feng kesal mendengar ocehan si endut. Rupanya bukan hanya Wei Feng yang kesal, tapi juga Fei Wu. Fei Wu langsung menjotosi si endut dengan alasan ada nyamuk di pipinya. Si endut percaya karena ini kedua kalinya alasan nyamuk yang menyebabkan dirinya kena pukul dan berkata, "Wahai para nyamuk, kenapa kalian menyedot darahku? Apakah kalian tidak tahu?
Kalau darahku adalah darah seorang jenius? Akhirnya Iblis Suansa juga ikut murka melihat kelakuan si endut. Setelah itu Wei Feng berkata, "Aku tahu bahwa kau sangat arogan dan memiliki harga diri yang sangat tinggi. Aku izinkan kau bergabung ke perguruanku selama setahun. Jika dalam setahun itu, aku tetap tidak bisa membuatmu bergabung dengan sukarela, maka kau boleh pergi saat itu." Iblis Suansa langsung marah dan berkata bahwa iblis seharusnya dihabisi, bukan dihina. Akhirnya Wei Feng menerima harta pendaftaran dari Iblis Suansa. Di saat yang sama, layar biru memberinya 10.000 poin perguruan dan summon acak 1 kali, karena berhasil merekrut Iblis Suansa sebagai muridnya. Setelah itu, Iblis Suansa menjelaskan salah satu hobinya, yaitu menakut-nakuti orang lain. Dan dia tidak benar-benar akan memakan orang itu. Sistem bisa mendeteksi bahwa apa yang dikatakan Iblis Suansa adalah benar. Wei Feng tidak menyangka, ternyata iblis hebat yang ditakuti semua orang, memiliki hobi hanya menakut-nakuti orang lain. Setelah itu, Iblis Suansa dan Wei Feng tertawa karena mereka menganggap hobi seperti itu sangat lucu dan menyenangkan. Di sisi lain, Fei Wu dan si endut terkesan karena masternya bisa dengan mudah merekrut Iblis Agung Suansa. Setelahnya, Wei Feng mengajak mereka semua masuk ke dalam tempat perguruan dadi komik yang asli. Fei Wu, si endut, dan Iblis Suansa sudah menduganya sejak awal. Tidak mungkin seorang master yang hebat seperti Wei Feng hanya menempati gubuk tua itu. Menurut mereka, pasti ada tempat lain yang tersembunyi di dalamnya. Singkatnya, mereka semua sudah masuk ke dalam gubuk yang kecil itu. Barulah setelah itu, Wei Feng membuka sebuah pintu besar yang akan mengantar mereka masuk ke tempat perguruannya. Mereka menyebutnya sebagai alam rahasia karena tempatnya tersembunyi. Dijelaskan bahwa alam rahasia sangatlah langka di dataran Xianlan. Fakta menjelaskan bahwa hanya seseorang dengan ranah kultivasi tingkat 10 saja yang bisa membuka alam rahasia. Oleh karena itulah, jika ada alam rahasia yang muncul, biasanya akan terjadi perebutan dan pertumpahan darah di sana. Kebanyakan alam rahasia berisi harta karun dan warisan yang ditinggalkan oleh sosok kultivator tingkat 10. Dari penjelasan tersebut, Iblis Suansa menyimpulkan bahwa perguruan dadi komik ini dulunya didirikan oleh kultivator tingkat 10 dan juga memiliki warisannya. Singkatnya, mereka semua terlihat sangat terpukau saat memasuki alam rahasia ini. Ada sebuah batu melayang yang bisa mereka lewati untuk masuk ke dalam bangunannya. Setelah itu, Wei Feng menyuruh 3 muridnya untuk langsung memilih kamarnya sendiri. Wei Feng juga mengizinkan mereka untuk melihat-lihat area sekitar, kecuali area yang terlarang. Sementara Wei Feng sendiri menuju ke suatu ruangan, di mana ruangan itu bisa ditempati oleh para pengawalnya nanti. Dan satu kursi yang ada di tengah itu adalah tempatnya Wei Feng. Rencana Wei Feng adalah memenuhi tempat ini dengan kultivator tingkat 10. Tidak lama setelahnya, Wei Feng menggunakan summon acaknya untuk memanggil satu pengawal lagi. Wei Feng berhasil memanggil penguasa istana dari Istana Bunga yang bergerak. Namanya adalah Yao Yue, sosok yang dikenal paling cantik di dunia ini. Yao Yue adalah karakter dari novel seni bela diri X Dragon. Memiliki kemampuan bela diri yang setara dengan pedang suci terkuat yaitu Yantian yang dikenal dengan Dewa Perang. Yao Yue dikenal sebagai sosok terkuat di kalangan para wanita. Ranah kultivasinya berada pada tingkatan ke-7. Setelah Yao Yue muncul, dia langsung memberi salam kepada Wei Feng dan Wei Feng langsung menerimanya dengan baik. Setelah itu, Yao Yue langsung duduk di salah satu tempat duduknya. Tapi efek yang ditimbulkan, langsung membuat ruangan ini seperti ada pendinginnya. Sangat dingin hingga membuat Wei Feng batuk pilek. Akhirnya Wei Feng mengizinkan Yao Yue untuk keluar dan memilih kamarnya sendiri. Bahkan setelah dia pergi, efek dingin masih bisa Wei Feng rasakan. Pindah di lokasi Iblis Suansa yang sedang berkeliling dan mengamati tempat ini. Iblis Suansa merasa ada yang janggal. Karena perguruan tersembunyi sebesar ini sangat sepi dan hanya ada beberapa ahli bela diri. Yang menjadi pertanyaan Iblis Suansa adalah, di manakah ahli bela diri yang lainnya?
Iblis Suansa sempat meragukan perguruan ini dan dia mendobrak salah satu ruangan yang dihuni oleh Yao Yue. Kaki Iblis Suansa langsung membeku seketika dan Yao Yue berkata, "Jika kau berani masuk lagi, maka lenyaplah." Iblis Suansa yang ketakutan itu langsung melesat dan menjauh dari ruangan itu. Dia tidak menyangka akan bertemu ahli bela diri tingkat 7 lagi di tempat ini. Iblis Suansa akhirnya berpikir bahwa ada banyak ahli bela diri di sini yang masih tertidur. Dan salah satunya terbangun akibat ulah keusilannya yang mengganggu ahli bela diri itu. Keesokan harinya pagi-pagi sekali si Endut dikejutkan dengan kedatangan juniornya, yaitu murid kedua bernama Fei Wu. Tanpa sepatah kata apapun, Fei Wu langsung meremas dengan sangat gemas pipinya si Endut. Lalu dilanjutkan dengan tamparan paling keras dan berkata, "Maafkan aku senior." Si Endut langsung salto memutar ke belakang. Setelah itu si Endut bangun dan terdiam sejenak dan memikirkan apa yang baru saja terjadi. Barulah setelahnya dia menangis sambil memegangi pipinya. Di saat yang sama, Fei Wu terkejut karena si Endut masih baik-baik saja. Padahal tamparan barusan itu memakai 10% kekuatannya. Akhirnya Fei Wu semakin yakin dengan ucapan masternya bahwa si Endut memiliki fisik yang mengerikan. Setelah itu Fei Wu memberitahu si Endut bahwa dia memukul si Endut juga demi kebaikan si Endut. Fei Wu juga menjelaskan semua ucapan master kepada si Endut, di mana Fei Wu bebas menghajar si Endut karena si Endut memiliki fisik yang mengerikan. Bahkan Fei Wu mengakuinya sendiri di hadapan si Endut. Tapi si Endut masih berpikir kenapa dirinya masih seperti orang biasa jika memang memiliki fisik yang kuat. Fei Wu menjelaskan, karena si Endut belum mengaktifkan kekuatan fisik itu sepenuhnya. Dan cara yang paling ampuh untuk mengaktifkannya adalah menghajar si Endut habis-habisan. Si Endut langsung terlempar menghantam dinding dan berkata, "Junior, kenapa bukan master saja yang melatihku?" Fei Wu menjawab bahwa master takut jika satu tamparannya bisa langsung menghabisi si Endut. Itulah sebabnya, master menyuruh Fei Wu menggantikan tugas ini. Sin pindah di luar ruangan di mana Wei Feng mendengar suara teriakan si Endut yang menerima latihan keras dari Fei Wu. Pindah di lokasi lain di Gunung Ling Xiao. Di tempat ini ada perguruan Ling Yun, dan pria tua itu adalah pemimpin perguruan Ling Yun. Namanya adalah Shen Feng. Lalu pria yang ini adalah tetua perguruan Ling Yun. Namanya adalah Wang Feng. Mereka sedang membahas soal pertemuan penyegelan iblis. Dan tuan muda di tempat ini masih belum mencapai ranah kultivasi tingkat keempat, yang itu artinya, perguruan ini tidak akan bisa mengikuti pertemuan penyegelan iblis. Tapi Shen Feng memaksa bawahannya agar mencari cara agar perguruan ini bisa ikut serta. Karena pertemuan penyegelan iblis akan menentukan apakah seseorang bisa bergabung dengan Akademi Yaori ataukah tidak. Akhirnya para tetua dan pemimpin ikut berpikir mencari caranya. Setelah itu, tetua itu mengatakan bahwa kemarin di sebuah lembah kecil di wilayah pinggiran gunung, terdapat aura tingkat keempat, dan menurut keterangan para murid, aura itu meledak begitu saja. Akhirnya pemimpin mengutus seseorang untuk melihat situasi di lokasi tersebut, dan memaksa pemuda itu untuk bergabung dengan perguruan Ling Yun untuk ikut serta di pertemuan penyegelan iblis. Bahkan pemimpin perguruan ini memberi perintah, jika anak muda yang misterius yang membangkitkan ranah kultivasi tingkat keempat itu berada di perguruan kecil, dia meminta agar tetuanya menghancurkan perguruan itu dan memaksa anak muda misterius itu agar bergabung ke perguruan Ling Yun ini. Kita kembali ke lokasi Wei Feng di mana dia langsung menggunakan 10.000 poin perguruan untuk melakukan gacha 10 kali. Dalam 10 gacha itu, Wei Feng mendapatkan 20% kultivasi milik Yao Yue, teknik penciptaan pedang terbang milik Ye Gusheng, 20% kultivasi milik Ximen, kemampuan pedang cahaya milik Ximen, kemampuan batu giok milik Yao Yue, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian Wei Feng memasukkan semua pecahan hasil gacanya ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Wei Feng langsung mencoba satu persatu kemampuan yang sudah dia dapatkan. Di antaranya pedang terbang milik Ye Gusheng yang dipadukan dengan pedang cahaya milik Ximen. Selanjutnya dia juga mempraktekkan kemampuan batu giok es yang milik Yao Yue. Dengan semua kemampuannya saat ini,
Wei Feng merasa sudah sedikit pantas untuk menjadi master sekaligus kartu as dari perguruan dadi komik. Singkat cerita, tetua dari perguruan Ling Yun sudah sampai di lokasi perguruan dadi komik. Dan di lokasi inilah laporan yang mengatakan adanya aura pancaran tahap kultivasi keempat. Tetua itu turun dan mendekat di sebuah gubuk yang bertuliskan perguruan dadi komik. Tetua itu memandang perguruan dadi komik sebagai perguruan miskin dengan bangunan gubuk yang kecil. Tapi tidak lama setelahnya, Iblis Suansa melancarkan serangan kejutan kepada tetua itu, hingga dia terhempas sampai menghantam bebatuan. Setelah itu, Wei Feng dan Iblis Suansa menghampirinya dan menanyakan apa alasan tetua itu menghina perguruan orang lain. Tetua itu masih tidak menyangka jika perguruan kecil seperti gubuk itu memiliki kultivator kuat tingkat 5. Karena tetua itu masih diam saja, akhirnya Iblis Suansa memakai cara halusnya, di mana Iblis Suansa mengarahkan tangan bayangannya dan langsung mencengkram tetua itu. Akhirnya, tetua itu memperkenalkan dirinya dan maksud dirinya datang ke sini di mana sebelumnya dia melihat aura kultivasi tingkat keempat. Tetua itu juga menjelaskan bahwa perguruan mereka berencana mencari dan merekrut orang yang memancarkan aura itu, untuk ikut serta dalam acara pertemuan penyegelan iblis yang diselenggarakan untuk menekan Iblis Suansa yang mengamuk di Kekaisaran Yaori 1000 tahun yang lalu. Dan itu adalah acara yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali di Kekaisaran Yaori. Tetua itu juga berkata, iblis itu sangat menakutkan. Meski telah disegel, energi iblisnya yang pekat masih tetap terasa dan menyebabkan terjadinya kebocoran energi iblis di tempat penyegelan. Sehingga Kekaisaran Yaori mengorganisir perguruan-perguruan kuat di dalam Kekaisaran untuk menghabisi monster yang dirasuki energi iblis, dan agar supaya Iblis Suansa melemah. Tapi kali ini, Kaisar Yaori menerbitkan aturan baru di mana hanya para generasi muda saja yang bisa mengikuti pertemuan penyegelan iblis itu. Sehingga, saat ini semua perguruan langsung panik dan bergegas mengkultivasi murid-murid mereka dan mencari para jenius di dunia luar supaya bisa menduduki peringkat pertama dalam pertemuan penyegelan. Setelah mendengar ucapan itu, Wei Feng dan Iblis Suansa hanya bisa tersenyum. Iblis Suansa langsung memberitahu tetua itu bahwa Iblis Suansa yang mereka segel ada di hadapan tetua itu sekarang. Barulah tetua itu sadar, ternyata iblis yang mereka takuti ada di depan matanya. Karena Wei Feng juga penasaran, akhirnya dia bertanya kepada Iblis Suansa langsung tentang bagaimana dia bisa lepas dari segel Kekaisaran Yaori. Iblis Suansa menjawab bahwa selama bertahun-tahun, dia menciptakan teknik pemisahan diri. Dan yang saat ini disegel oleh Kekaisaran hanyalah tubuh kloningannya yang dia ciptakan sendiri. Setelah itu Wei Feng bertanya sesuatu kepada tetua itu dan tetua itu menjelaskan. Ada yang namanya peringkat penyegel iblis di mana hal itu didasarkan pada jumlah monster iblis yang berhasil dihabisi. Dulunya, acara ini diikuti oleh para generasi tua. Tapi saat ini, hanya bisa diikuti oleh para generasi muda. Dan acara itu akan dimulai beberapa minggu lagi. Setelah itu, tetua itu memohon agar Wei Feng mau melepaskannya. Sebelum melepaskan tetua itu, Wei Feng melontarkan satu pertanyaan, yaitu, apa yang akan tetua itu lakukan setelah menemukan orang yang dia cari di sini? Sembari ketakutan, tetua itu menjawabnya dengan sangat jujur, di mana tetua itu diberi perintah untuk menghancurkan perguruan ini setelahnya. Tanpa basa-basi, Wei Feng langsung menyuruh Iblis Suansa untuk langsung menghabisi tetua itu. Kemenangan Iblis Suansa barusan memberi Wei Feng 500 poin perguruan. Xin pindah ke ibu kota Kekaisaran Yaori, tepatnya di kota Yaori. Pria itu merupakan seorang markui Sanglin dan namanya adalah Lin Tianxiong. Lin Tian menanyakan kabar putranya yaitu Yin Yi yang sampai saat ini belum juga kembali setelah Lin Yi menerima tugas untuk menghabisi Fei Wu. Tetua bernama Wang itu menjawab bahwa Lin Yi ada kemungkinan masih dalam perjalanan kembali pulang. Di saat yang bersamaan, Tetua Wang mendapatkan sebuah pesan yang langsung mengejutkannya, di mana pesan itu melaporkan bahwa Lin Yi yaitu putranya Lin Tian sudah meninggal. Sontak seketika itu juga Lin Tian langsung murka.
Pindah di lokasi lain, tapi masih di kota yang sama. Pria itu bernama Li Qingzhen yang menjabat sebagai kepala komandan pasukan kekaisaran. Li Qingzhen melihat dan langsung menghadang Lin Tian yang berjalan sambil membawa pasukan yang sangat besar. Menurut aturan kekaisaran, menggerakkan pasukan besar secara diam-diam dianggap sebagai kejahatan. Lin Tian menjelaskan semuanya bahwa dia ingin membalaskan dendam putranya yang meninggal di lokasi pegunungan Xingyao. Lin Tian berjanji jika dirinya sudah balas dendam, dirinya akan kembali dan meminta maaf kepada Yang Mulia Kekaisaran karena sudah melanggar aturan ini. Bahkan Lin Tian sudah siap untuk melawan Li Qingzhen jika masih terus menahannya di sini. Setelah itu, Li Qingzhen mendapatkan pesan dari Yang Mulia agar membiarkan Lin Tian lewat. Karena Lin Tian sudah menjadi gila akibat kematian putranya. Akhirnya, Lin Tian pergi bersama pasukannya ke lokasi perguruan dadi komik yang ada di pegunungan Xingyao. Kita kembali ke lokasi Wei Feng yang saat ini sudah tiba di perguruan Ling Yun bersama Yayue. Di lokasi Wei Feng mendarat, dia melihat pembulian yang dilakukan oleh tuan muda bernama Shen Xin. Dari sini Wei Feng bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar keluarga perguruan Ling Yun memiliki sifat yang jahat. Di saat yang sama, layar biru memberitahu bahwa Wei Feng berhasil menemukan seorang jenius dari perguruan Ling Yun. Setelah itu, Wei Feng turun dan menghentikan pembulian itu. Wei Feng menyuruh Yayue untuk memberi pelajaran ke pria yang kemayu itu. Pria kemayu itu menyuruh 3 bawahannya untuk menghadapi Yayue. Dalam benak Wei Feng, bahkan dirinya yang sebagai masternya Yayue saja, sama sekali tidak berani memprovokasi Yayue. Kembali ke pertarungan di mana Yayue menyentuh mereka satu persatu. Dan dalam sekejap mata mereka langsung membeku. Setelah itu, Yayue langsung mengincar pria yang kemayu itu. Tapi pria bernama Li He yang mengalami pembulian itu malah menghentikan tindakan Yayue. Tapi setelahnya, Li He langsung menghabisi pria kemayu itu dengan tangannya sendiri. Wei Feng menggunakan 1000 poinnya untuk melihat latar belakang dan informasi tentang Li He. Layar biru itu langsung menjelaskan bahwa nama asli Li He adalah Sanggong dan Sanggong merupakan pria terkuat dengan ranah kultivasi tingkat 10. Setelah mengalami kematian, dia kembali dilahirkan di mana hal itu mereka sebut sebagai reinkarnasi dan menjadi pria dengan nama Li He. Dia menyembunyikan rahasia tentang reinkarnasinya. Tapi siapapun yang merundungnya, maka keesokan harinya akan lenyap seketika. Dan seluruh perguruan Ling Yun sama sekali tidak menyadari hal itu. Sudah 1 tahun sejak reinkarnasinya dan setelah mengalami reinkarnasi, tingkatan kultivasi Li He saat ini adalah tingkat 5. Wei Feng berencana merekrut Li He agar bisa masuk dan menjadi murid perguruan dadi komik. Kemudian Wei Feng berkata, "Kau sudah menghabisi tuan muda di tempat ini. Sekarang tempat ini tidak aman bagimu. Bagaimana jika kau ikut dengan kami?" Li He menjawab, "Apa? Memangnya kau siapa?" Setelah itu Wei Feng berkata bahwa dirinya sudah tahu rahasia Li He, di mana Li He adalah reinkarnasi dari pria bernama Sanggong. Sejenak Li He berpikir bahwa tidak ada salahnya mengikuti Wei Feng dan mencari tahu tentang Wei Feng. Akhirnya Li He setuju mengikuti Wei Feng. Tidak lama setelahnya, pemimpin perguruan Ling Yun datang dengan ekspresi murka setelah melihat putranya yang tergeletak tidak bernyawa. Tapi pemimpin itu akan memaafkan Yayue jika Yayue bersedia menjadi selirnya dan melahirkan anak sebagai pengganti putranya yang sudah meninggal. Setelah itu Wei Feng menyerahkan keputusan itu kepada Yayue. Pemimpin itu berkata bahwa dirinya akan melancarkan satu serangan telapak tangan. Jika Yayue bisa menghindar, maka Yayue akan dibiarkan bebas. Tapi jika tidak bisa menghindar, maka Yayue harus menjadi selirnya. Pemimpin itu mulai membuka tangannya dan setelah itu, dia melancarkan serangan telapak tangan Ling Yun. Serangan itu langsung mengurung Yayue. Saat terkurung itulah, pemimpin itu melesatkan serangan jarum merah. Pemimpin itu merasa puas karena mengira sudah berhasil membalaskan dendam putranya. Di sisi lain, Li He heran kenapa Wei Feng diam saja melihat wanita itu dihabisi oleh Shen Feng. Wei Feng menjawab bahwa Yayue masih baik-baik saja. Akhirnya mereka terkejut saat tahu bahwa yang terkena serangan bukanlah Yayue,
melainkan seseorang yang lain yang berasal dari perguruan Lingyun itu sendiri. Sementara Yayue, dia berhasil menghindari serangan telapak tangan Lingyun. Setelahnya, Yayue melesatkan serangan yang sama, yaitu serangan telapak tangan Giok Beku. Pemimpin bernama Shen Feng itu menahannya dengan serangan telapak tangan Lingyun. Dia juga menambahkan serangan jarum merah. Tapi jarum-jarum itu langsung berhenti karena membeku. Dan pada akhirnya, Shen Feng berhasil dikalahkan oleh Yayue. Dengan kalahnya Shen Feng, Wei Feng langsung mendeklarasikan pembubaran perguruan Lingyun. Setelah membubarkan perguruan Lingyun, Wei Feng kembali ke lembah kecilnya di mana perguruan dadi komiknya berada. Tidak lama setelah Wei Feng pergi, Marquis Lin Tian datang ke tempat perguruan Lingyun dan menanyakan keberadaan Shen Feng. Lin Tian mengira bahwa Shen Feng yang sudah menghabisi putranya, tapi orang di hadapannya itu memberitahu bahwa pemimpin mereka yaitu Shen Feng dan juga putranya yaitu Shen Xin sudah dihabisi oleh orang lain barusan. Setelah itu, Lin Tian memperkenalkan dirinya dan maksud kedatangannya ke sini, yaitu mencari orang yang sudah menghabisi putranya yang bernama Lin Yi. Karena orang dari Lingyun ini masih kesal dengan Wei Feng, akhirnya dia mengatakan bahwa yang menghabisi Lin Yi adalah orang yang sama yang telah menghabisi pemimpin mereka. Orang itu tidak tahu namanya, tapi dia sempat mendengar bahwa pelaku itu memproklamirkan diri sebagai master dari perguruan dadi komik. Scene pindah di lokasi perguruan dadi komik. Terlihat iblis Suansa yang sedang santai dan bermain dengan seekor burung. Tidak lama setelahnya, dia melihat Wei Feng dan Yayue sudah kembali dan iblis Suansa langsung memberi hormat karena sudah berhasil menang dan menghancurkan perguruan Lingyun. Setelah itu Wei Feng kembali menanyakan jawaban Li He soal bergabung ke perguruan ini, di mana perguruan dadi komik sebenarnya adalah perguruan suci immortal. Dalam benak Li He, bahkan dirinya yang dulu yang sudah memiliki kekuatan ranah kultivasi tingkat 10, masih tidak berani menyebut perguruan yang dia dirikan sebagai perguruan suci immortal. Sementara perguruan kecil yang hanya ada gubuk saja, sudah berani menggunakan nama perguruan suci immortal. Iblis Suansa langsung murka melihat ketidaksopanan sikap yang ditunjukkan oleh Li He. Setelah itu Wei Feng berkata, "Kau memang berada di tingkat 10 di kehidupan masa lalumu. Tapi kau masih berada di tingkat 5 sekarang. Jadi kau tidak akan bisa macam-macam denganku di sini." Setelah mendengar ucapan Wei Feng, Iblis Suansa langsung melepas cengkramannya. Iblis Suansa mulai waspada. Dalam benak Iblis Suansa, bahkan meski dirinya berada pada kejayaannya, dirinya tetap bagaikan semut di hadapan orang itu. Setelah itu Wei Feng menunjukkan sesuatu kepada Li He. Sementara Iblis Suansa diberi perintah untuk berjaga di luar dan mencegah adanya masalah yang ditimbulkan oleh sisa-sisa orang dari perguruan Lingyun. Singkatnya, Wei Feng membawa Li He masuk ke alam rahasia perguruan suci immortal. Dalam benak Li He, meskipun pusat kekuatan tingkat 10 bisa menciptakan dunia kecil seperti alam rahasia ini, tetapi bahkan di kehidupan Li He yang sebelumnya, sebagai pusat kekuatan tingkat 10, dia tidak pernah bisa menciptakan dunia kecil yang begitu besar dan sempurna seperti ini. Li He semakin penasaran dengan perguruan suci immortal ini. Singkatnya, Wei Feng mengajak Li He di ruangan yang banyak tempat duduknya itu. Setelahnya Wei Feng memanggil dua pengawalnya yaitu Ye Gusheng dan Ximen. Jadi sekarang, ketiga pengawalnya sudah berkumpul di sini. Tujuan Wei Feng adalah menunjukkan kedalaman perguruan suci immortal miliknya kepada Li He. Li He merasa jika dirinya menolak untuk bergabung, maka tiga pengawal itu sudah pasti akan menghajarnya. Namun Li He masih percaya diri untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Tidak lama setelahnya, semua orang yang ada di tempat ini dikejutkan oleh kehadiran satu orang. Dan orang itu adalah pengawal keempat yang sudah Wei Feng panggil. Namanya adalah Yan Sisan dengan julukan sebagai Pedang Iblis. Yan Sisan adalah pendekar pedang terkemuka dalam novel kuno Pedang Master Muda, yang sangat tergila-gila dengan pedang. Keinginan seumur hidupnya adalah untuk bertarung dengan Kaisar Pedang Xia Feng. Mahakarya seumur hidup Yan Sisan adalah 13 pedang mematikan. Setelah itu, dia tidak hanya menciptakan variasi ke-14,
tapi juga menciptakan pedang yang ke-15, yang melambangkan kehancuran dan kematian setelah dia bertarung melawan Kaisar. Saat itu, dia bisa saja menghabisi Kaisar dengan pedang yang ke-15-nya. Namun dia sadar dan mendapati bahwa pedang ke-15-nya hanya akan membawa kehancuran dan kematian. Jadi, dia memilih menghabisi dirinya sendiri untuk menghancurkan pedang yang mengerikan itu sepenuhnya. Di sisi lain, Li He tidak menyangka bahwa master mereka di sini yaitu Wei Feng memiliki tahap kultivasi yang lebih rendah dari para pengawalnya. Menurut Li He itu terlihat sangat tidak pantas. Mendengar ucapan itu, Yan Xishan langsung mengarahkan pedangnya sebagai bentuk ancaman kepada Li He yang berani menghina masternya. Setelah itu Wei Feng mencoba menenangkan Yan Xishan dan berkata, "Sabarlah Yan Xishan. Sebenarnya aku bisa saja mendapatkan kekuatan di atas kalian kapanpun yang aku inginkan." Dalam benak Wei Feng, itu karena dirinya saat ini sudah berhasil mengumpulkan poin perguruan sebanyak 40.000. Dengan poin sebanyak itu, Wei Feng bisa menjadikan dirinya pengawalnya, bahkan juga muridnya, naik ke tahap kultivasi yang lebih kuat. Setelah itu, Wei Feng langsung menggunakan 10.000 poinnya untuk gacha. Wei Feng mendapat 10% kemampuan kultivasi Yan Xishan, 10% kultivasi Yao Yue, teknik bunga mekar milik Yao Yue dan lainnya. Setelah itu, Wei Feng memasukkan semuanya saat itu juga. Dan ranah kultivasinya sekarang berada pada ranah kultivasi puncak ke-7. Di tempat itu, Li He langsung terkejut dan mengira bahwa Wei Feng menyembunyikan kemampuan aslinya. Karena menurut Li He, tidak mungkin seseorang bisa naik tingkat dalam waktu sekejap mata. Setelah itu, Wei Feng kembali menunjukkan sesuatu. Wei Feng memanggil Ye Gusheng yang saat ini masih berada di tingkat 6. Wei Feng melakukan sebuah pertunjukan yang dia sebut teknik dorongan dengan meletakkan telunjuknya di dahinya Ye Gusheng untuk menaikkan kekuatan Ye Gusheng dalam sekejap dan bersifat permanen. Akan tetapi, Li He masih tidak percaya jika teknik dorongan itu akan berhasil. Di kehidupan Li He sebelumnya, saat dia mencapai puncak tingkat 10, dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik dorongan seperti itu. Akhirnya Wei Feng menjawab, "Hanya gara-gara kau tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku juga tidak bisa melakukannya." Dalam benak Wei Feng sebenarnya dirinya tidak mau pamer. Tapi dia harus menunjukkan kelebihannya agar Li He tertarik bergabung ke dalam perguruan ini. Setelah itu, Wei Feng langsung mempraktekkan skill dorongannya, di mana Wei Feng memasukkan kultivasinya ke tubuh Ye Gusheng. Skill ini tidak akan mengurangi kemampuan Wei Feng ataupun menimbulkan efek samping bagi Wei Feng. Jadi dia bebas memberikannya kepada orang yang sangat dia percaya. Setelah mendapat dorongan, Ye Gusheng langsung naik satu tingkat. Di mana awalnya tingkat 6 sekarang naik ke tahap kultivasi awal tingkat 7. Ye Gusheng langsung berterima kasih kepada masternya yaitu Wei Feng. Bahkan Ximen juga berterima kasih karena pada akhirnya, Ximen juga memiliki lawan yang setara dengannya. Di saat yang sama, Li He langsung menepuk jidatnya dan tidak pernah menyangka bahwa Wei Feng bisa melakukannya. Sekarang ada 4 pengawal dengan tingkat ke-7. Ditambah Wei Feng yang juga berada pada tingkat 7. Jadi ada 5 orang kuat di sini dan Li He tidak punya pilihan lain selain menerima untuk bergabung. Wei Feng berkata bahwa dirinya juga bisa membantu Li He mendapatkan kembali kekuatannya. Bahkan bisa lebih dari itu. Akhirnya Li He bergabung namun dia hanya akan bergabung selama 10 tahun ke depan saja. Wei Feng tidak masalah dengan itu. Karena Wei Feng hanya mengincar hadiah dari layar biru setelah Li He bergabung ke perguruan ini. Hadiah yang Wei Feng dapatkan adalah 30.000 poin perguruan dan 1 kali kesempatan untuk memanggil pengawal kuat. Wei Feng merasa senang karena dia mengambil resiko tinggi tapi hasil yang didapatkan juga sangat tinggi. Pindah di lokasi lain yang masih di sekitaran pegunungan Xingyao. Terlihat seorang pemuda bernama Yun Fei yang berhasil menjebak seekor monster untuk dia jadikan sebagai bahan makanan. Namun di saat yang sama, Lin Tian bersama pasukannya datang dan menghujani monster itu dengan anak panah. Tapi pemuda bernama Yun Fei masih baik-baik saja. Secara tiba-tiba, hewan peliharaan Lin Tian menyemburkan apinya. Pemuda itu langsung menggunakan api itu untuk membakar makanannya.
Akhirnya Lin Tian turun langsung dan melepaskan pukulan pelepas panas. Pemuda itu juga langsung bersiap dengan skill pedang pelangi. Tapi pukulan Lin Tian jauh lebih kuat sehingga pemuda itu langsung terhempas. Bahkan pedang milik pemuda itu langsung rusak. Kemudian Lin Tian berkata kepada bawahannya, "Elder Yun, pemuda itu sudah mencapai tingkat ke-6 di usia yang sangat muda yang ada di pegunungan Xiangyao. Apakah dia adalah Wei Feng dari perguruan suci immortal yang kita cari?" Elder Yun menjawab, "Meskipun Wei Feng berubah menjadi abu, aku masih bisa mengenalinya. Pemuda yang ada di sana bukanlah Wei Feng yang kita cari." Yun Fei sangat kesal hanya karena Lin Tian salah orang, dirinya hampir saja mokat. Tapi pada akhirnya, Lin Tian tetap akan membawa dan menahan Yun Fei. Lin Tian berkata, meski Yun Fei bukanlah orang yang menghabisi putranya, tapi masih ada kemungkinan bahwa Yun Fei adalah salah satu muridnya Wei Feng. Yun Fei mengaku bahwa dia berasal dari kekaisaran lain, dan keberadaannya di kekaisaran Yaori saat ini hanya untuk latihan. Tidak lama setelahnya, bawahan Lin Tian melapor bahwa 50 mil ke depan, ada kediaman perguruan suci immortal yang dicari-cari itu. Akhirnya Lin Tian dan pasukannya langsung bergegas ke sana sambil membawa dan menahan Yun Fei. Singkatnya mereka sampai di lokasi perguruan suci immortal. Yun Fei sendiri sampai terkejut saat tiba di sini karena awalnya dia mengira bahwa perguruan suci immortal sangat kuat hingga berani memprovokasi seorang markuis. Tapi fakta mengatakan, di sini hanya ada bangunan kecil dengan tulisan perguruan suci immortal. Setelah itu, Lin Tian menyuruh prajuritnya untuk melepaskan serangan panah ke bangunan itu. Di saat yang bersamaan, Iblis Suansa muncul dan menggunakan kemampuannya untuk menahan serangan hujan panah Iru. Bahkan Iblis Suansa langsung mengembalikan panah-panah itu ke arah mereka. Setelah itu Iblis Suansa menghentikan gerakan Lin Tian dengan tongkat yang bisa berubah ukuran. Lin Tian bisa mengenali bahwa itu adalah tongkat milik Iblis Suansa. Lin Tian heran kenapa Iblis Suansa yang disegel kaisar bisa ada di sini. Iblis Suansa bermata bahwa tanah terkutuk saja tidak akan mampu menyegel apalagi menahannya. Dalam benak Yun Fei, ada kemungkinan keterlibatan orang bernama Wei Feng dalam pembebasan Iblis Suansa. Yun Fei tidak menyangka bahwa di balik gubuk jerami itu, ada seseorang yang sangat kuat untuk bisa mengeluarkan Iblis Suansa di pihaknya. Lin Tian memberitahu maksud kedatangannya ke sini untuk balas dendam kepada Wei Feng yang sudah menghabisi putranya, dan menyuruh Iblis Suansa agar minggir dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Tapi Iblis Suansa langsung menolaknya, sehingga pertarungan antara Lin Tian melawan Iblis Suansa tidak bisa dihindari. Lin Tian langsung melesat maju. Di saat yang sama, Iblis Suansa melesatkan serangan tongkatnya. Tongkat itu langsung ditahan oleh naga kecil yang ditunggangi Lin Tian. Iblis Suansa langsung menyalurkan energi panas ke tongkatnya sehingga naga kecil itu kepanasan dan melepaskan tongkatnya. Lin Tian menggunakan tubuh naga kecil sebagai pijakan untuk melesatkan serangan pukulan. Di saat yang sama, Iblis Suansa langsung mengarahkan tongkatnya ke Lin Tian dan Lin Tian menahannya dengan tangannya. Setelahnya Lin Tian kembali melesatkan pukulannya. Tapi Iblis Suansa berhasil memukul dan menghancurkan tangan emas milik Lin Tian. Meski begitu, Lin Tian masih bisa tertawa karena Iblis Suansa saat ini hanya berada di tingkat 6. Lin Tian kembali memunculkan lapisan emas ke hampir seluruh badannya. Dan setengah tubuhnya menyerupai kuda bersisik naga. Di saat itu juga, ranah kultivasi Lin Tian naik satu tingkat ke tahap awal tingkat ke-7. Lin Tian kembali melesatkan serangan dan serangan itu mampu menghempaskan Iblis Suansa yang mencoba menahannya. Saat ini, kekuatan serta kecepatan Lin Tian meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Iblis Suansa berusaha melepaskan diri dengan mengubah tongkatnya menjadi sangat besar kemudian menjaga jarak aman dari Lin Tian. Lin Tian langsung mengejarnya dan dalam sekejap saja sudah ada di hadapan Iblis Suansa. Lin Tian melesatkan beberapa pukulan dan semua pukulannya langsung menghempaskan Iblis Suansa hingga ke tepian. Setelah itu, Lin Tian mengambil batu besar di masing-masing tangannya untuk menggeprek Iblis Suansa.
Tapi iblis Suansa berhasil selamat karena Ye Gusheng muncul dan menyelamatkannya. Yunfei tidak menyangka, ternyata masih ada orang lainnya di perguruan suci immortal yang lebih kuat dari iblis Suansa. Ye Gusheng berkata bahwa Master sangat puas dengan penampilan iblis Suansa barusan dan menyuruh iblis Suansa untuk istirahat lebih dulu. Iblis Suansa mengiyakannya. Iblis Suansa juga memprovokasi Ye Gusheng dengan cara memberitahu Ye Gusheng bahwa pria setengah naga itu datang ke sini untuk menghabisi Master. Ye Gusheng yang tidak terima itu langsung mengeluarkan pedang dari sarungnya. Dia menarik para prajurit musuh dan menerbangkan mereka semua. Lin Tian mencoba menghentikannya dengan melesatkan serangan pukulan. Di saat yang bersamaan, Ye Gusheng menarik dan menggunakan tubuh para prajurit itu, hingga membentuk seperti pedang yang besar dan melesatkannya ke arah Lin Tian. Lin Tian mencoba menahannya dengan kedua tangannya dan langsung menghancurkan serangan itu. Setelah menghancurkannya, Lin Tian langsung mengejar Ye Gusheng. Mereka berdua melesat dengan kecepatan sangat tinggi di udara. Hingga pada akhirnya Ye Gusheng mengangkat batu besar dengan pedangnya. Di saat yang sama, iblis Suansa berlindung di balik gubuk jerami. Iblis Suansa juga menarik Yunfei karena Yunfei bukan bagian dari musuh. Kembali ke pertarungannya di mana Ye Gusheng mendaratkan batu besar itu ke arah Lin Tian. Dan efek yang ditimbulkan langsung membuat tanah di sekitarnya bergetar. Lin Tian terlihat mengalami beberapa luka setelah menerima serangan itu. Namun Ye Gusheng tidak mengendurkan serangannya. Dia kembali melesatkan serangan pedang angin surgawi. Serangan pedang itu langsung menghantam Lin Tian hingga menimbulkan efek ledakan yang besar. Iblis Suansa tidak menyangka, padahal baru beberapa hari sejak saat itu. Dan sekarang Ye Gusheng menjadi lebih kuat. Yunfei penasaran dan berkata, di perguruan suci immortal, Elder Ye Gusheng berada di posisi yang keberapa? Iblis Suansa menjawab bahwa Ye Gusheng adalah yang terlemah di antara Elder yang lain yang ada di perguruan suci immortal ini. Dalam benak Yunfei, meski Ye Gusheng adalah yang paling lemah, namun dia berhasil mendaratkan luka serius saat melawan Marquis Sanglin hanya dengan 3 gerakan pedang yang berada di tahap awal tingkat ke-7. Yunfei merasa beruntung karena Marquis menangkap dan membawa dirinya ke perguruan suci immortal ini. Kembali ke pertarungan di mana Lin Tian mencoba untuk bangkit kembali. Dia menyuruh prajurit yang tersisa untuk membentuk formasi Qilin. Dengan sangat cekatan, mereka langsung membentuk sebuah formasi dan menyalurkan energi mereka ke naga kecil itu. Efeknya, para prajurit langsung lenyap seketika. Kemudian, naga kecil itu memberikan apinya dan Lin Tian langsung menyerapnya. Setelah menyerap api itu, Lin Tian langsung melesatkan serangan pukulan untuk memblokir serangan pedang dari Ye Gusheng. Iblis Suansa terus memperhatikan jalannya pertarungan. Saat ini Lin Tian berhasil menaikkan kultivasinya. Akhirnya Iblis Suansa ingin membantu dengan cara menghabisi naga kecil itu agar bisa membatalkan api Qilin milik Lin Tian. Kembali ke pertempuran di mana Lin Tian melesatkan pukulan api Qilinnya ke arah Ye Gusheng. Ye Gusheng mencoba menahannya sekuat tenaga. Kemudian dia melempar sarung pedangnya hingga menembus api Qilin untuk mengecoh Lin Tian. Dan setelahnya, Ye Gusheng melesatkan serangan pedangnya dari arah belakang Lin Tian. Rupanya, ini juga merupakan jebakan dari Lin Tian. Dia sengaja menerima serangan itu. Lin Tian menahan pedang itu dan setelahnya mengalirkan api Qilin hingga merambat ke arah Ye Gusheng. Namun, Ye Gusheng masih bisa selamat saat Elder yang lain muncul. Yayue menggunakan kemampuan bekunya untuk melindungi Ye Gusheng. Di sisi yang lain, Ximen juga sudah bersiap dengan pedang tanpa wujud miliknya. Tidak menunggu lama, Ximen langsung melesatkan serangannya. Sementara Lin Tian langsung melepaskan diri dari pedang Ye Gusheng untuk menghindari serangan dari Ximen. Di saat itu juga Lin Tian melepaskan sisik api Qilinnya. Dan sisik-sisik itu langsung menyerang dan menembus badannya Ximen. Meski tubuh Ximen baik-baik saja, namun perlahan tapi pasti, api Qilin itu berusaha menelan dan terus membakar energi dalam milik Ximen. Lin Tian menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Ximen. Namun Yayue langsung melesat untuk membekukan kakinya Lin Tian. Lin Tian berhasil menghancurkan es yang ada di kakinya dan setelahnya,
dia langsung mengincar Yayue. Serangan Lin Tian berhasil mengenai dan melukai Yayue. Setelah itu, Lin Tian melesatkan sisik-sisiknya. Ximen memberitahu Yao Yue agar menghindari sisik itu, karena sisik itu akan melahap semua energi dalam milik targetnya. Akhirnya Yayue menggunakan perisai beku untuk memblokir serangan sisik api Qilin. Kemudian, Ximen memaksakan diri untuk melesatkan serangan pedang ke arah Lin Tian. Ximen tahu bahwa dirinya semakin melemah akibat efek dari sisik Qilin. Lalu elder keempat muncul, yaitu Yan Xishan. Dia sudah bersiap dengan pedang iblisnya. Satu serangan pedang iblisnya langsung menghancurkan bagian kaki Lin Tian. Lin Tian langsung merintih kesakitan. Dia juga tidak pernah menyangka, ternyata ada orang yang sudah mencapai ranah kultivasi puncak level 7 di Kekaisaran Yaori. Dia adalah Yan Xishan, berada di bawah naungan perguruan suci immortal. Di saat yang sama Wei Feng, Si Endut, Fei Wu dan juga Li He muncul untuk menyaksikan pertarungan secara langsung. Si Endut terkejut karena dia baru menyadari adanya elder lain yang muncul di perguruan ini. Di sisi yang lain, Li He ingin segera menaikkan tahap kultivasinya. Di sisi yang lain juga Fei Wu terlihat murka saat melihat Marquis. Karena Marquis adalah otak di balik kehancuran keluarganya. Wei Feng mencoba menenangkan Fei Wu dengan berkata, "Tenanglah dulu karena nanti, aku akan memberikan kesempatan agar kau bisa balas dendam padanya." Iblis Wansa sangat senang karena pada akhirnya, dia bisa melihat masternya lagi. Akhirnya Iblis Wansa langsung mengincar naga kecil itu agar dia terlihat berguna di hadapan masternya. Tapi Lin Tian langsung menarik naga kecil itu dan berkata, "Temanku, demi membalaskan dendam putraku hari ini, aku tidak punya pilihan lain selain mengorbankan dirimu." Lin Tian kembali memulihkan diri. Bahkan dia menjadi semakin kuat lagi dari sebelumnya. Wei Feng terkesan dengan penampilan baru Lin Tian yang terlihat sangat keren layaknya Super Saiyan. Saat ini Lin Tian memiliki tubuh Qilin yang sempurna. Dia sangat percaya diri bahwa serangan pedang iblis yang selanjutnya tidak akan mempan padanya. Akhirnya, Yan Xishan melesatkan serangan 15 pedang kematian ke arah Lin Tian. Dan serangan itu langsung menghancurkan setengah dari sisik Qilin milik Lin Tian. Di saat yang bersamaan, Wei Feng mendapat notif dari layar biru bahwa ada seorang jenius di sampingnya, yaitu Yun Fei. Layar biru menyebut Yun Fei sebagai perwujudan dari iblis yang agung. Akhirnya, Wei Feng melepas ikatan di tubuh Yun Fei. Yun Fei langsung memperkenalkan dirinya mulai dari nama dan juga asalnya. Yun Fei mengaku bahwa dia berasal dari Kekaisaran Dewa Angin. Dan dia memberitahu bahwa dia datang ke Pegunungan Xingyao untuk melakukan pelatihan, hingga pada akhirnya bertemu Lin Tian lalu dijadikan sebagai tahanan karena mereka mengira bahwa Yun Fei adalah bagian dari perguruan suci immortal. Yun Fei memiliki masa lalu yang kelam dan dianggap sebagai pecundang di kekaisarannya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia merasa beruntung karena bisa mencapai tahap kultivasi tingkat 6 di usia mudanya ini. Dalam benak Wei Feng, itu seperti sebuah plot tokoh utama dan Wei Feng tertarik agar Yun Fei mau bergabung ke dalam perguruannya. Wei Feng langsung mengeluarkan kata-kata mutiara untuk merayu Yun Fei. Sebenarnya Yun Fei juga sangat tertarik ingin bergabung. Namun dia masih tidak percaya diri apakah Master Wei Feng benar-benar akan menerimanya sebagai murid. Wei Feng langsung menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak keberatan untuk menerima Yun Fei sebagai muridnya. Tidak lama setelahnya, Si Endut menghampiri Wei Feng karena ada masalah serius di dalam pertarungan, di mana Yan Xishan juga terpojok saat melawan Lin Tian. Sebelum turun tangan, Wei Feng mengatakan sesuatu kepada Si Endut. "Endut, apakah kau ingin naik ke ranah kultivasi tingkat ketiga dalam satu gerakan? Aku jamin kau akan mendapatkan kesempatan itu hari ini." Si Endut langsung senang karena pada akhirnya, masternya mengatakan itu padanya. Akhirnya Wei Feng turun tangan menghadapi Lin Tian. Lin Tian langsung melesatkan serangannya ketika Wei Feng muncul di hadapannya. Wei Feng tidak tinggal diam, dia langsung menggunakan dua skill sekaligus, di mana pedang di tangan kanannya dan skill beku di tangan kirinya. Kemudian Wei Feng melapisi pedang itu dengan kekuatan giok bekunya. Pedang berlapis giok beku itu mampu membelah serangan Lin Tian.
Serangan Wei Feng terus melesat maju dan Lin Tian mencoba menahannya dengan tangan kilinnya. Setelahnya, pedang beku milik Wei Feng pecah akibat serangan balasan dari Lin Tian. Serangan itu terus melesat hingga menghantam Wei Feng dengan sangat keras. Fei Wu cemas bahkan masternya saja terkena serangan dari Lin Tian. Tapi Li He memberitahu Fei Wu bahwa Master Wei Feng tidak mungkin akan kalah. Li He tahu bahwa Wei Feng sengaja memancing serangan pukulan Lin Tian untuk sesuatu. Kembali ke pertarungan di mana Lin Tian merasa terkejut melihat Wei Feng yang baik-baik saja setelah menerima pukulan kilinnya. Wei Feng menjawab bahwa pukulan itu tidak mengenai dirinya, melainkan mengenai si endut. Bahkan Wei Feng berterima kasih kepada Lin Tian karena sudah membantu pelatihan muridnya. Karena pukulan yang sangat kuat barusan, si endut bisa membangkitkan kekuatan roh hitam kura-kuranya. Di saat yang bersamaan, si endut juga langsung naik ke ranah kultivasi menengah tingkat ketiga. Setelah itu Lin Tian kembali melesatkan serangan pukulannya. Di saat yang bersamaan, Wei Feng menggunakan skill 15 pedang kematian milik Yan Xinsan. Hanya dalam satu serangan, semua sisi kilin milik Lin Tian langsung hancur. Saat ini Lin Tian sudah tidak berdaya. Namun meski begitu, dia tetap sombong dan berkata bahwa kekaisaran Yaori tidak akan tinggal diam nantinya. Setelah itu, Wei Feng memanggil Fei Wu untuk menghabisi Lin Tian sebagai balas dendamnya. Lin Tian tidak menyangka ternyata Fei Wu masih hidup sampai saat ini. Bahkan Lin Tian juga terkejut saat Wei Feng memberitahu bahwa Lin Yi meninggal juga di tangan Fei Wu. Wei Feng tahu ada alasan lain di balik kehancuran keluarganya Fei Wu. Tapi Lin Tian juga mustahil akan menceritakan semuanya. Wei Feng hanya bisa berharap mendapatkan informasi dari Iblis Suansa yang sudah hidup ribuan tahun. Singkatnya, Fei Wu berhasil menghabisi Lin Tian sebagai bentuk balas dendamnya. Iblis Suansa memberi peringatan kepada masternya bahwa kekaisaran Yaori sudah pasti akan bertindak. Namun Wei Feng tidak memandang hal itu sebagai masalah yang besar. Selain daripada itu, Wei Feng ingin menaikkan pamor perguruan suci immortal. Tidak lama setelahnya, Yun Fei menghampiri Wei Feng. Dia menyerahkan semua hartanya agar bisa bergabung ke dalam perguruan ini. Yun Fei tahu syarat bergabung karena dia sudah diajari oleh Li He. Hadiah yang Wei Feng terima dari layar biru adalah 50.000 poin perguruan dan 1 kali kesempatan samen secara acak. Hadiah ini lebih besar ketimbang saat Wei Feng merekrut Li He. Wei Feng langsung menggunakan kesempatan summonnya. Tidak lama setelahnya muncul satu orang lagi yang kuat. Namanya Su Yuan dan dikenal sebagai Ratu Bayangan. Su Yuan adalah pemimpin perguruan pertama yang berada di pihak jahat dari cerita pendek naga kembar pada dinasti Tang. Dia pernah dikhianati oleh Raja Iblis bernama Si Jiwan, dan menyebabkan Su Yuan tidak bisa menyelesaikan kultivasinya hingga pada tingkatan ke-10. Untuk saat ini, Su Yuan masih berada pada ranah puncak kultivasi tingkat ke-7. Lebih tepatnya, dia biasa dipanggil sebagai Permaisuri Su Yuan. Dan yang barusan Su Yuan lakukan adalah mengeluarkan suara dengan efek pemikat yang bisa menghambat pikiran seseorang. Mereka menyebutnya sihir pemikat suara iblis. Meski tidak semenakutkan Yan Xinsan, tapi Yusuan sama kuatnya. Setelah itu, Yusuan memberi salam kepada Wei Feng, dan Wei Feng memperkenalkan Yusuan kepada semua murid sebagai elder yang baru. Para murid langsung memberi salam kepada elder Yusuan. Yusuan yang merasa senang, langsung memberikan senyumannya hingga membuat para murid kembali terkena efek. Di saat yang sama, Yayue menghela nafasnya hingga membuat suhu di sekitarnya mendadak sangat dingin. Untuk saat ini, Wei Feng memiliki 5 murid dan 5 elder yang sangat kuat. Untuk Li He, latihannya akan Wei Feng serahkan kepada Su Yuan. Fei Wu tetap latihan bersama Ye Gusheng. Si endut latihan bersama Yayue. Yun Fei akan latihan bersama Si Men. Tersisa elder Yan Xinsan dan murid Iblis Suansa. Setelah itu, Wei Feng memberi kabar baik di mana 10 hari lagi, dia akan membawa kelima muridnya serta beberapa elder untuk ikut serta pada pertemuan penyegelan Iblis Agung. Dalam 10 hari ini, Wei Feng berharap agar para muridnya bisa berlatih dengan baik dengan elder yang sudah dipilihkan. Singkatnya, Wei Feng kembali ke ruangannya.
Dia menggunakan 10.000 poinnya untuk melakukan gacha. Hadiah yang dia dapatkan seperti biasanya, yaitu beberapa puluh persen kultivasi secara acak dari para pengawalnya, ditambah dengan kemampuan baru dari Su Yuan, yaitu skill sihir pemikat iblis. Tidak menunggu lama, Wei Feng langsung memasukkan sebagian pecahan-pecahan itu ke dalam tubuhnya. Untuk saat ini, Wei Feng masih dalam proses naik ke ranah kultivasi tingkat ke-8. Kecuali jika Wei Feng memanggil pengawal kuat yang memiliki ranah kultivasi ke-8, lalu mengekstrak kultivasi dan kemampuannya, maka Wei Feng tidak perlu menunggu proses yang begitu lama untuk bisa naik ke tingkat 8. Waktu berlalu begitu cepat hingga tidak terasa 10 hari dilewati. Wei Feng mengumpulkan kelima muridnya. Wei Feng senang karena murid-muridnya sudah bertambah kuat dalam 10 hari ini. Kecuali si Endut. Si Endut beralasan jika dirinya berlatih terlalu keras, dirinya akan mati dihajar terus-terusan oleh Elder Yayue. Setelah itu, Wei Feng mengirim hasil gacha yang tidak dia gunakan sebelumnya kepada para muridnya. Si Endut langsung naik ke ranah tahap awal tingkat 5. Fei Wu naik ke ranah tahap puncak tingkat 5. Li He naik ke ranah tahap awal tingkat 6. Yun Fei naik ke ranah tahap puncak tingkat 6. Yun Fei terkejut karena baru kali ini dia melihat Master Wei Feng bisa menggunakan kemampuan teknik dorongan, di mana teknik itu bisa mendorong seseorang untuk menaikkan kultivasinya dalam sekejap. Selain daripada itu, Iblis Suansa juga sudah menyiapkan alat transportasi terbangnya. Iblis Suansa membuatnya berdasarkan desain perguruan suci immortal di alam rahasia. Iblis Suansa yakin bisa menarik perhatian Master Wei Feng karena Iblis Suansa mengira bahwa Wei Feng sangat menyukai desain yang sederhana. Padahal sebenarnya gubuk jerami itu bukanlah kesukaan Wei Feng, melainkan layar birulah yang memberinya saat pertama kali Wei Feng tiba di dunia ini. Dalam perjalanan ini, Wei Feng menyuruh Elder Yayue dan Elder Yan Xinsan untuk menetap di sini agar menjaga perguruan suci immortal. Sementara 3 elder lainnya bersama kelima muridnya akan melakukan perjalanan ke tempat acara penyegelan iblis. Setelah semuanya naik, mereka langsung berangkat dengan kecepatan sangat tinggi. Kita pindah ke tempat di luar monumen Dewa Jatuh. Tepatnya ada di kota Selin yang sudah terlihat beberapa transportasi terbang memenuhi langit-langit. Di kota ini ada tempat yang sangat terkenal yaitu Paviliun Qin Yun. Para pakar dan ahli berkumpul di paviliun ini. Beberapa perguruan tingkat tinggi dikatakan akan membawa talenta berbakat untuk ikut berpartisipasi. Salah satu perguruan yang menjadi perbincangan hangat adalah perguruan Fei Yu, di mana perguruan itu akan membawa pemuda yang hebat yang setara dengan kultivator tingkat 6. Ada juga perguruan Tianxin di mana pemimpin mereka juga tidak kalah hebatnya. Gadis cantik ini bernama Tianxin dan berasal dari perguruan Tianxin, dan wanita di sebelahnya adalah masternya. Sang master meminta Tianxin agar bersikap baik dan sopan kepada pangeran kekaisaran bernama Fei Yu, karena pangeran Fei Yu sangat menyukai Tianxin. Sebenarnya Tianxin sendiri tidak menyukai pangeran Fei Yu, tapi pihak perguruannya selalu memaksanya agar bertingkah sopan dan baik di hadapan pangeran Fei Yu. Tidak lama setelahnya, gurunya Tianxin melihat alat transportasi dengan desain gubuk jerami. Dia juga terkejut karena gubuk jerami itu sangat berani menggunakan nama suci immortal sebagai nama perguruan. Setelah itu, Wei Feng akan turun bersama Su Yuan lebih dulu untuk melihat situasi di bawah. Sementara sisanya diminta untuk tetap berada di atas kapal terbang ini sampai ada perintah selanjutnya. Tidak menunggu lama, Wei Feng dan Su Yuan langsung turun ke bawah. Keberadaan Su Yuan sangat menarik perhatian kalangan laki-laki karena Su Yuan sangat cantik dan memikat. Tidak lama setelahnya, Wei Feng disambut oleh pelayan paviliun. Para pelayan di tempat ini setidaknya harus memiliki kultivasi tingkat 3. Wei Feng berkata bahwa dia ingin mencari penginapan, tapi harga yang ditawarkan sangat tinggi hingga membuat Wei Feng langsung tersedak. Setelah itu, Wei Feng mengecek harta rampasannya. Layar biru menjelaskan bahwa harta rampasannya selama ini sudah disimpan dengan baik di dalam penyimpanan layar biru. Wei Feng bisa mengambil dan menggunakannya kapanpun dia mau.
Wei Feng bisa bernafas lega karena dia baru tahu mengenai penyimpanan layar birunya. Akhirnya Wei Feng bersedia melakukan transaksi penginapan. Tidak lama setelahnya, pria besar yang mengaku sebagai pangeran datang. Dia mencoba mendekati dan merayu Su Yuan. Orang-orang sekitar tahu bahwa orang besar itu adalah master muda dari istana Xifang. Namanya adalah Sai Sang Feng. Sang Feng dikenal suka sekali menggoda wanita cantik. Dan wanita cantik yang dia goda tidak pernah bisa melepaskan diri darinya. Sai Sang Feng memiliki kekuatan di ranah kultivasi tahap puncak tingkat 6 sehingga dia dihormati oleh yang lainnya. Terjadi sedikit perselisihan antara Wei Feng dengan Sai Sang Feng di mana Sai Sang Feng hanya mengulurkan bantuan kepada Su Yuan, bukan kepada Wei Feng. Wei Feng yang kesal, langsung memprovokasi dengan ucapan sindiran. Sai Sang Feng tidak terima dan langsung mengancam Wei Feng. Bahkan Sai Sang Feng berniat menghabisi Wei Feng saat Wei Feng berada di luar paviliun ini. Wei Feng kembali memprovokasi dengan mengatakan bahwa Sai Sang Feng hanya berani di luar paviliun saja. Orang-orang di sekitar mulai cemas karena tidak ada yang berani membuat keributan di dalam paviliun yang memiliki pengaruh sangat besar di kekaisaran ini. Kembali di tempat Sang Feng di mana dia berkata bahwa Wei Feng lah yang tidak berani membuat keributan. Akhirnya Wei Feng membuktikannya langsung dengan cara menyerang Sang Feng. Serangan Wei Feng langsung menghempaskan Sang Feng dengan sangat keras. Suasana makin memanas, orang-orang terkejut dengan kemampuan Wei Feng. Selain itu, serangannya dilakukan di dalam paviliun ini. Sang Feng berusaha bangkit dan mengolok-ngolok Wei Feng karena berani menyerang di dalam paviliun. Wei Feng pun langsung melesatkan serangan kedua dan berkata bahwa dirinya tidak akan memilih-milih tempat untuk menghajar preman seperti Sang Feng. Tidak lama setelahnya muncul orang lainnya. Namanya adalah Gui Xiong. Dia menjabat sebagai tetua dari istana Xifang dengan ranah kultivasi tingkat 7. Dari atas, gurunya Tianxin berpikir bahwa pemuda itu sudah bosan hidup karena mencari masalah di paviliun dan memprovokasi tetua dari istana Xifang. Sementara Tianxin sendiri berpikir bahwa pemuda itu memiliki sesuatu yang hebat hingga dia berani membuat masalah di dalam paviliun. Kembali ke tempat Wei Feng di mana Wei Feng menantang Gui Xiong untuk maju. Akan tetapi tetua bernama Zukin turun untuk menghentikannya. Zukin menjabat sebagai manajer di paviliun ini. Dan ranah kultivasinya berada di puncak tingkat 7. Setelah itu Wei Feng melantunkan puisi. Satu pandangan Anda akan memikat kota. Dan pandangan kedua akan memikat kekaisaran. Saya merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Anda hari ini dan itu sudah cukup. Saya telah menyinggung Anda berkali-kali jadi mohon maafkan saya. Orang-orang di sekitar langsung menahan tawa mereka karena pemuda itu berani menggoda tetua Zukin. Gui Xiong juga merasa puas melihat keberanian pemuda itu yang akan segera mengantarkan ajalnya sendiri. Dan benar saja, tetua Zukin langsung mengeluarkan aura intimidasi kepada Wei Feng. Namun Wei Feng menghadapinya dengan sangat santai. Wei Feng berkata bahwa dia tidak bermaksud membuat masalah di paviliun ini. Semua keributan terjadi karena ada orang yang menyinggungnya lebih dulu di sini. Dan Wei Feng juga berkata bahwa semua orang yang berani menyinggung dirinya harus segera dilenyapkan. Dan bocah gendut itu masih hidup sampai sekarang karena Wei Feng masih menghormati paviliun ini. Karena tidak terima dengan ucapan Wei Feng, Gui Xiong langsung melancarkan serangan. Di saat yang bersamaan, Su Yuan langsung bertindak. Pita sutra yang dikeluarkan Su Yuan langsung melilit tangannya Gui Xiong. Akibatnya, tangan Gui Xiong langsung putus dalam sekejap mata. Orang-orang langsung terkejut karena awalnya, mereka memandang Wei Feng dan Su Yuan hanyalah badut hiasan. Tapi ternyata mereka mampu mengalahkan Gui Xiong yang berada pada tingkat 7 itu dengan sangat mudah. Gurunya Tianxin langsung cemas karena ternyata, pemuda sombong itu memiliki seseorang yang sangat kuat yang mendukungnya. Sementara Tianxin sendiri berpikir bahwa pemuda itu bisa saja membantu dirinya keluar dari kesengsaraan di dalam perguruannya sendiri. Setelah itu Wei Feng berkata bahwa dirinya bukanlah orang yang suka membuat masalah apalagi memulai sebuah masalah. Namun, jika ada orang lain membuat masalah dengannya, Wei Feng tidak takut melayaninya. Siapapun dan dimanapun itu.
Bahkan Wei Feng mengancam akan melenyapkan paviliun ini jika tetua Zukin berniat menjadikan Wei Feng sebagai musuhnya. Orang-orang sekitar langsung menganggap Wei Feng orang gila. Karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar ada orang yang ingin melenyapkan paviliun. Dalam benak Zukin, dirinya bisa merasakan kekuatan yang membuat badannya langsung gemetar. Namun di paviliun ini, Zukin bukan satu-satunya orang yang memiliki ranah kultivasi tingkat 7. Masih ada yang lainnya. Meski begitu, Zukin merasa bahwa dua orang di hadapannya itu sangat misterius. Zukin merasa dirinya yang sekarang akan langsung kalah jika melawan. Dan semua masalah ini bermula dari playboy bernama Sang Feng itu. Tidak lama setelahnya seorang pak tua yang merupakan wakil master paviliun ini muncul. Namanya adalah Qin Sheng. Setelah itu, Qin Sheng mendekati Wei Feng dan berkata, "Anda sudah menyerang lebih dulu dalam situasi ini. Tapi ada alasan di balik itu semua bukan? Jadi paviliun Qin Yun kami bisa membuat pengecualian untuk Anda. Namun Anda sudah menghukum Sang Feng dan tetua Gui Xiong hingga anggota tubuhnya terlepas. Jadi bisakah Anda menghentikan semua ini?" Dalam benak Wei Feng, dirinya tahu bahwa pak tua itu berada pada ranah kultivasi tahap puncak tingkat 7. Di mana itu bisa dikatakan setara dengan Yusuan. Dan tidak mengherankan tiga kaisar ketakutan dengan paviliun ini. Setelah itu, Wei Feng menghentikan tindakannya sebagai rasa penghormatan kepada pak tua itu. Karena senang, pak tua bernama Qin Sheng itu langsung memberikan kartu VIP kepada Wei Feng. Dengan kartu itu, Wei Feng bisa menggunakan semua fasilitas paviliun secara gratis. Dan diskon 80% di semua cabang paviliun yang ada di kekaisaran ini. Situasi ini membuat orang-orang yang ada di situ langsung melongo. Mereka tidak menyangka bahwa masalahnya akan selesai secepat ini. Bahkan kartu seperti itu hanya sedikit orang saja yang bisa memilikinya. Akhirnya Wei Feng menerimanya dengan senang hati. Setelah itu, Pak Tua Qin Sheng mengajak Wei Feng untuk naik ke lantai atas. Namun, sebelum Wei Feng pergi, Wei Feng kembali memberi peringatan keras kepada Sang Feng dan juga Gui Xiong. Wei Feng menghancurkan tangan Gui Xiong yang terputus itu sebagai peringatannya. Gui Xiong tidak terima, namun Yusuan memberi peringatan terakhir sehingga Gui Xiong sama sekali tidak berkutik. Di saat yang sama, Pak Tua Qin Sheng itu hanya berpura-pura tidak melihat kejadian barusan. Pak Tua Qin Sheng mengalihkan pembicaraannya agar tetua Zukin membersihkannya nanti. Setelah itu, Wei Feng menyuruh Yusuan untuk pergi dan memanggil semuanya turun ke bawah. Barulah setelahnya, Wei Feng mengikuti Pak Tua Qin Sheng itu. Kembali ke tempat Sang Feng di mana dia disuruh menggunakan jimat suaranya untuk menghubungi master istana dan membawa orang-orang terkuat di istana Sifang datang ke sini, untuk menghabisi pemuda bernama Wei Feng itu. Dan yang bisa mereka lakukan untuk saat ini hanyalah menunggu kedatangan bala bantuan. Sang Feng protes karena jika hanya menunggu, maka dirinya tidak akan bisa berpartisipasi dalam acara. Gui Xiong yang kesal langsung berkata, "Jika kau ingin mokat, maka pergilah dan berpartisipasilah." Setelah mengatakan itu, Gui Xiong langsung pergi keluar paviliun dan menunggu bala bantuannya tiba. Dan Sang Feng tidak punya pilihan lain selain mengikuti Gui Xiong. Orang-orang yang ada di situ tidak menyangka bahwa tuan muda dari istana Sifang akan dipermalukan seperti ini oleh pemuda yang misterius. Singkatnya, semua murid sudah sampai dan menyusul Wei Feng. Mereka saat ini berada di lantai 5 paviliun. Biasanya, hanya seorang ahli papan atas saja yang bisa masuk ke ruangan ini. Orang-orang yang ada di sini langsung memberi salam kepada Pak Tua Qin Sheng. Dan setelahnya, Pak Tua Qin Sheng memperkenalkan Wei Feng yang merupakan master dari perguruan suci immortal kepada orang-orang itu. Mereka mulai membuka suara dan mengajak Wei Feng berbicara. Mereka terkesan karena di usianya yang masih muda, Wei Feng sudah bisa membuka perguruan sendiri. Bahkan mereka juga menanyakan lokasi perguruannya dan ingin berkunjung suatu saat nanti. Wei Feng langsung menjawab bahwa perguruan suci immortalnya berada di sebuah lembah pegunungan. Jika mereka ingin berkunjung, Wei Feng selalu menyambut mereka. Salah seorang bertanya, "Master Wei Feng, dari apa saya tahu? Sepertinya tidak ada perguruan sekuat perguruan suci immortal di pegunungan sana."
Wei Feng menjawab bahwa perguruannya merupakan perguruan kuno yang baru-baru ini dipindahkan. Wei Feng mulai membuat cerita soal perguruannya di mana master perguruan dari generasi kelima perguruannya, dikenal dengan nama pemimpin Tongtian yang mengandalkan kultivasinya sendiri untuk melawan langit. Namun, dia kalah tipis dan terkena kutukan, hingga pada akhirnya, perguruan suci immortal harus menyembunyikan diri untuk menghindari kutukan langit. Kemudian master perguruan generasi ke-9 bernama Kitain muncul dan berhasil mematahkan kutukan itu. Hasilnya, perguruan suci immortal bisa bangkit kembali untuk melihat cahaya kehidupan. Namun, master perguruan bernama Kitain itu menemui ajalnya saat mematahkan kutukan itu. Sehingga posisi pemimpin diwariskan kepada Wei Feng. Cerita karangan Wei Feng barusan menyita banyak perhatian dari tetua yang lain. Bahkan para muridnya sendiri juga baru mendengar penjelasan ini dari Wei Feng. Para muridnya langsung merasa bangga dengan histori perguruan suci immortal yang hebat ini. Bahkan Li He yang merupakan reinkarnasi dari kultivator tingkat 10 juga mengakui kehebatan perguruan suci immortal. Menurut Li He, tidak heran jika perguruannya ini selalu memiliki makhluk yang kuat yang selalu muncul kembali. Setelah itu sikap Pak Tua Qinseng berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya kepada Wei Feng. Bahkan Wei Feng bersedia menerima kunjungan dari perguruan lain untuk datang ke tempatnya dan belajar bersama. Setelah itu, Zukin berbisik kepada Pak Tua Qinseng tentang kebenaran ucapan Wei Feng itu. Pak Tua Qinseng menjawab bahwa dirinya sekarang ini masih melihat situasi ke depannya. Seperti yang Pak Tua itu ketahui bahwa istana Xifang sangatlah kuat. Jika Wei Feng mampu menahan dan melawan serangan balasan dari istana Xifang, maka semua ucapan Wei Feng barusan bisa dipercaya. Namun sebaliknya, jika Wei Feng dikalahkan oleh pasukan istana Xifang yang ingin balas dendam, maka Wei Feng hanyalah seorang badut biasa. Zukin sependapat dan sangat penasaran dengan kebenaran perguruan suci immortal. Pindah di lokasi Tianxin di mana gurunya sama sekali tidak percaya dengan cerita dari Wei Feng. Gurunya Tianxin sangat mendukung pasukan istana Xifang yang akan menyerang Wei Feng nantinya. Setelah itu, gurunya Tianxin pergi keluar untuk menemui tuan muda dari istana Xifang. Setelah itu, Tianxin memanggil masternya karena di ruangan ini sudah tidak ada siapa-siapa. Tidak lama setelahnya muncul seorang gadis merah dari dalam tubuhnya Tianxin. Tianxin meminta pendapat dari masternya itu tentang ucapan dan cerita dari Wei Feng. Menurut masternya Tianxin, apa yang dikatakan pria bernama Wei Feng itu, kemungkinan terbesarnya adalah benar. Ada alasan kenapa masternya Tianxin berpendapat seperti ini. Saat masternya Tianxin mengamati Wei Feng dari dekat, tubuhnya Wei Feng seperti dilindungi oleh kekuatan yang misterius. Selain itu, ada saat-saat yang sangat singkat, masternya Tianxin bisa merasakan tingkat kultivasinya Wei Feng, yaitu berada pada ranah tahap puncak tingkat ke-7. Menurut Tianxin, tahap puncak tingkat ke-7 memang sangat mengesankan. Namun hal itu terlalu biasa bagi seorang master yang berasal dari perguruan kuno tersembunyi. Setelah itu masternya berkata, "Lalu bagaimana jika aku berkata bahwa Wei Feng itu baru berusia 20 tahunan? Aku tidak hanya mendeteksi tingkat kultivasinya, tapi aku juga menentukan usia tulangnya. Itu sebabnya aku menduga, apa yang dikatakan oleh Wei Feng bisa dipercaya." Barulah Tianxin sadar, bahwa untuk mencapai tahapan puncak di tingkat ke-7 di usia 20 tahun, keajaiban seperti itu tidak pernah ada di 3 kerajaan besar. Singkatnya, mereka berkumpul di lapangan acara. Tuan rumah penyelenggara acara ini adalah Jenderal Shen Li yang dikenal sebagai Dewa Perang Kekaisaran. Kultivasinya berada pada tahap puncak tingkat ke-7. Dia juga seorang pemimpin pasukan militer di kekaisaran ini. Wei Feng tidak habis pikir, ternyata kekaisaran ini menganggap acara ini sangat serius sampai-sampai mendatangkan jenderal perangnya. Dalam benak Wei Feng, dirinya sangat penasaran tentang apa yang akan terjadi jika iblis agung Xuanza yang mereka segel itu, ternyata sudah lepas dan sekarang menjadi muridnya Wei Feng. Tidak lama setelahnya, tuan rumah datang. Di kapal terbang itu, ada Jenderal Shen Li dan juga pangeran muda bernama Fei Yu. Kultivasi Fei Yu berada pada tahap puncak tingkat ke-6.
Peraturan di acara penyegelan iblis ini tidak memiliki batasan. Dan pemenangnya adalah orang yang paling banyak menghabisi iblis dalam waktu 3 hari. Dengan aturan yang bebas tanpa batasan apapun, ada kemungkinan para kontestan akan saling bertarung saat acara ini berlangsung. Para kontestan diberi sebuah token dan token itu secara otomatis akan merubah energi iblis yang dihabisi menjadi sebuah poin. Semakin kuat iblis yang dihabisi, maka semakin banyak poin yang akan didapatkan. Kontestan yang memiliki poin paling banyak, secara otomatis akan menjadi pemenangnya. Pencurian token yang disengaja saat acara berlangsung, itu dibolehkan di dalam aturan. Dengan kata lain, kontestan juga harus bisa menjaga tokennya masing-masing agar tidak diambil oleh kontestan lain. Dengan aturan yang bebas tanpa batas, Jenderal Sun Li tidak memaksa para pemuda untuk ikut. Acara ini diadakan hanya untuk pemuda yang pemberani. Singkatnya acara dimulai. Dan Jenderal Sun Li mengirim semua kontestan ke dunia kehancuran dewa kuno. Tetua Zukin dan Pak Tua Kinseng berpikir bahwa Wei Feng ikut masuk hanya untuk mengawal muridnya. Karena mereka berdua mengira bahwa usia Wei Feng di atas 30 tahunan. Sementara syarat untuk mengikuti acara ini, kontestan harus berusia di bawah 30 tahun. Singkatnya, para kontestan sudah berada di dunia kehancuran dewa kuno. Pangeran Feiyu datang bersama Tianxin dan menyuruh Tianxin agar tetap berada di dekatnya. Namun Tianxin menolak ajakan itu. Bawahan Feiyu tidak terima dengan ucapan Tianxin. Feiyu kembali merayu Tianxin agar ikut bersamanya selama acara ini berlangsung. Tianxin tetap menolaknya dengan alasan bahwa dia sudah memiliki sebuah tim. Pindah ke lokasi Wei Feng dan murid-muridnya. Mereka semua hanya duduk santai sementara ini. Si Endut bertanya kenapa masternya tidak segera turun dan langsung menghabisi iblis untuk mendapatkan poin. Wei Feng menjawab, agar para muridnya tidak panik. Dan seandainya semua iblis sudah dikalahkan, Wei Feng bisa mengambil token dari para jenius lainnya. Itulah sebabnya, Wei Feng memilih untuk bersantai lebih dulu. Si Endut merasa senang dan berkata, benar kata Master. Kita bisa mencuri token dari para jenius lainnya. Tidak heran jika Master menjadi seorang pemimpin. Anda memang seorang penjahat sejati yang sangat berpengalaman. Tidak lama setelahnya, Tianxin datang ke tempat Wei Feng dan langsung menyapa mereka semua. Maksud kedatangan Tianxin ke sini adalah untuk bergabung dengan perguruannya Wei Feng. Sontak Wei Feng dan yang lainnya langsung terkejut saat mendengarnya. Tianxin beralasan bahwa perguruannya tidak melihat bakatnya sama sekali, melainkan hanya melihat penampilannya untuk memenangkan hati Pangeran Feiyu. Tianxin juga menjelaskan bahwa dia tidak menyukai Pangeran Feiyu. Ada alasan di balik itu semua. Pangeran Feiyu adalah orang baik di luarnya. Namun sebenarnya, Feiyu adalah orang yang sangat mengerikan. Tianxin bercerita bahwa saat itu, dirinya pernah mendapat undangan untuk masuk ke istana. Dan secara tidak sengaja, dia malah masuk di kediaman Pangeran Feiyu. Saat dia masuk, dia melihat dekorasi ruangan yang sangat menakutkan. Salah satunya adalah dekorasi kursinya. Setelahnya, Tianxin bersembunyi di belakang kursi itu karena dia mendengar langkah kaki seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Pangeran Feiyu. Feiyu langsung duduk di kursinya dan berbicara sendiri. Tianxin mendengar semua ucapan yang keluar dari mulutnya Feiyu. Feiyu membawa sebuah stempel dan stempel itu dia letakkan di kursinya. Di saat itulah kursinya bergerak dan hidup. Stempel itu bisa merubah orang menjadi sebuah giok. Feiyu menyalahgunakan stempelnya untuk mengubah para wanita menjadi kursi gioknya. Saat itu Tianxin tidak bisa langsung memberontak dan meninggalkan perguruannya, karena semua keluarganya berada di area Tianxin. Jika saat itu Tianxin memberontak, maka seluruh keluarganya akan dihabisi. Tianxin terus terang bahwa dirinya ingin menggunakan perguruan Wei Feng untuk menyelamatkan keluarganya. Selain itu, tidak ada satupun perguruan di wilayah kekaisaran ini yang berani memusuhi kekaisaran, kecuali perguruannya Wei Feng. Perguruannya hanya tahu bahwa Tianxi sangat berbakat dalam berkultivasi. Tapi, mereka tidak tahu yang sebenarnya karena Tianxin merahasiakan ini kepada mereka.
Sebenarnya, Tianxin memiliki tingkat kultivasi ini hanya karena dia bergantung pada eliksir yang dia olah untuk meningkatkannya. Dengan kata lain, Tianxin sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 8. Para murid langsung terkejut mendengarnya. Sementara Wei Feng sendiri tidak tahu kenapa seorang alkemis dianggap mengesankan oleh murid-muridnya. Jadi rumor beredar bahwa pada waktu yang lama karena alasan yang tidak diketahui, kekuatan alkemis, sihir, dan metode kultivasi parsial lainnya dihentikan. Dan saat ini, metode kultivasi parsial yang ada sangatlah sedikit. Di 3 kekaisaran, tidak lebih dari 5 orang alkemis saja yang berada di tingkat 8 atau lebih tinggi. Dan Tianxi adalah seorang alkemis tingkat 8 di usianya yang masih muda. Itu sangat tidak biasa bagi orang lain yang mengetahuinya. Kemudian Wei Feng berkata bahwa perguruannya sama sekali tidak membutuhkan seseorang dengan kemampuan alkemis. Para muridnya heran karena mereka mengira bahwa Wei Feng menolak Tianxin untuk bergabung di dalam perguruannya. Bahkan si endut sampai merasa tidak enak dan dia langsung memberi motivasi kepada Tianxin agar melatih kultivasinya. Tianxin juga berpikiran sama. Dia berpikir bahwa Wei Feng menolaknya. Akhirnya Tianxin undur diri dan berpesan agar Wei Feng dan yang lainnya tidak menyebarkan rahasia tentang kemampuan alkemisnya. Setelah itu Wei Feng pergi, dan mengajak Tianxi ikut bersamanya. Wei Feng juga berkata agar Tianxin segera menyerahkan biaya masuknya agar Tianxin bisa bergabung. Singkatnya, Tianxin langsung memberikan hartanya. Akhirnya Tianxin resmi menjadi bagian dari perguruan suci immortal. Akhirnya Wei Feng dan murid-muridnya mulai bergerak. Di dalam sana, tingkat gravitasinya lebih tinggi dibanding daerah luarnya. Wei Feng menyuruh si endut agar masuk duluan karena endut memiliki pertahanan fisik yang paling kuat. Karena si endut tidak mau, akhirnya Fei Wu mendorongnya dengan pukulan kasih sayang. Tianxin merasa heran dan berkata bahwa pukulan yang kuat itu bisa saja akan merusak pondasi seseorang. Terlebih, Fei Wu melakukannya kepada kakak seniornya sendiri. Fei Wu langsung menjelaskan bahwa kakak seniornya itu memiliki roh kura-kura hitam, di mana saat dia dipukul, maka dia akan menjadi semakin kuat. Tianxin menanggapinya dengan berkata, "Jadi begitu, kakak senior memiliki fisik yang sangat unik, tidak heran karena dia juga kakak senior kita." Singkatnya mereka semua sudah masuk. Mereka semua masuk di wilayah hutan yang tumbuh terbalik. Tidak lama setelahnya, mereka merasakan ada sesuatu yang mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan ternyata, yang mendekat adalah monster yang kekuatannya setara dengan kultivator tahap puncak tingkat ke-6. Wei Feng menantang keberanian muridnya dengan bertanya, siapakah yang akan melawan monster itu? Akhirnya Yun Fei maju untuk melawannya dan Wei Feng langsung memberikan jempolnya sebagai tanda pemberi semangat. Selain itu, Wei Feng juga ingin melihat perkembangan dari muridnya itu. Di sisi yang lain, Tianxin tidak menyangka jika Master Wei Feng dan muridnya itu menganggap monster yang ganas dan brutal itu seperti biasa saja. Kembali ke lokasi Yun Fei di mana monster itu berputar dan setelahnya langsung melancarkan serangan. Yun Fei langsung bergegas menggunakan kemampuan pedangnya. Dan hasilnya serangan mereka saling berbenturan. Namun karena serangan Yun Fei lebih kuat, akhirnya monster itu langsung terhempas dan terluka. Meski begitu Yun Fei tidak mengendurkan serangannya. Dia langsung mengejar dan kembali melesatkan serangan pedangnya. Di lokasi Tianxin, dia bisa melihat pertarungan yang sangat sengit itu. Tianxin terkejut melihat kekuatan murid dari perguruan ini. Kembali ke lokasi Yun Fei di mana monster itu melesatkan serangan tendangan super dan serangan itu langsung merusak pedang yang dibawa Yun Fei. Saat Yun Fei menatap pedangnya yang rusak, monster itu melesatkan serangan kedua ke arahnya. Namun hal itu tidak membuat Yun Fei langsung panik. Yun Fei terlihat tetap tenang dan malah maju sembari menghunuskan pedangnya. Hingga pada akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Tianxin terkejut karena dia melihat dengan jelas bahwa sebelumnya, pedang milik Yun Fei sudah rusak. Wei Feng langsung menjelaskan bahwa pedang Yun Fei masih memiliki bilahnya. Semua itu berkat pelatihan yang diberikan Ximen kepada Yun Fei.
Kembali ke tempat Yunfei di mana dia mendapatkan poin setelah token yang dibawanya langsung menyerap energi dari monster yang sudah dia kalahkan. Tapi setelahnya, darah dari monster itu berubah menjadi hiu besar dan langsung menyerang Yunfei. Akhirnya Yunfei kembali melesatkan serangan sekali lagi. Serangan Yunfei berhasil menghancurkan hiu darah itu. Yunfei langsung kelelahan karena dua serangannya barusan sudah mengonsumsi banyak energinya. Di saat yang sama, hiu darah yang lain muncul untuk menyerang Yunfei. Untungnya, Tianxin bergerak cepat dan berhasil menyelamatkan Yunfei. Tapi dia mendapatkan luka di bagian punggungnya. Setelah itu muncul 3 orang-orang dari perguruan Shanghai. Mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan darah dengan jimat mereka. Salah satu dari mereka bernama Feng Mo. Feng Mo dan Tianxin sudah saling mengenal. Meski begitu, Feng Mo tidak lagi mempedulikan orang lain. Karena dia terobsesi menjadi pemenangnya dengan melakukan apapun meski itu harus melukai Tianxin. Di lokasi Wei Feng, si Endut dan Fei Wu ingin membantu. Namun, Wei Feng melarang mereka. Kembali di lokasi Tianxin di mana Feng Mo memaksa Tianxin agar ikut dengannya. Tianxin mengulur waktu dengan berkata bahwa dia akan ikut Feng Mo setelah Tianxin menyembuhkan dirinya sendiri. Akhirnya Tianxin memiliki waktu yang cukup untuk mengeluarkan benda di sakunya. Setelah itu, Tianxin melesatkan serangan dengan menggunakan benda bulat berwarna biru. Serangan itu sangat mematikan sehingga Feng Mo memindahkan serangan itu kepada rekannya. Akibatnya rekannya langsung meninggal. Setelahnya, Feng Mo menyerang dengan skill hiu darah ukuran jumbo. Tapi serangan itu mengenai si Endut yang tiba-tiba saja melesat cepat dan langsung menghantam hiu darah. Rupanya itu adalah ulah Wei Feng. Dia sengaja melempar si Endut. Dalam benak si Endut, jika kau ingin berbuat kejam itu terserah kau. Tapi kenapa harus aku yang jadi sasarannya? Memang sialan master gila itu. Sejak dia tahu tentang fisik kura-kura roh hitam abadi milikku, aku selalu dijadikan perisai olehnya. Setelah itu Wei Feng menyuruh Li Hei untuk maju. Li Hei langsung tersenyum dan berkata, cukup satu serangan untuk mengalahkan mereka berdua. Di sisi Tianxin, masternya keluar dan berkata bahwa dia sengaja tidak membantu Tianxin. Karena dia yakin bahwa Tianxin akan baik-baik saja dengan adanya Master Wei Feng di pihaknya. Kembali di lokasi Li Hei di mana dia membuka pedang dari sarungnya. Feng Mo mulai melancarkan serangan 5 gelombang dan Li Hei bisa menghindari gelombang 1 dan 2. Namun pada serangan gelombang ketiga dan keempat, dia memasukkan pedangnya dan berhasil menduplikasinya. Hasil duplikasi gelombang ketiga dan keempat, Li Hei gunakan untuk menyerang gelombang kelima yang merupakan gelombang terkuat. Efek ledakan muncul akibat benturan dua serangan itu. Asap mengepul sehingga mengurangi penglihatan Feng Mo. Tidak lama setelahnya, Li Hei muncul dari kepulan asap sambil menghunuskan pedangnya. Feng Mo langsung menangkap pedang itu sambil tertawa dan berkata bahwa serangan Li Hei bukanlah apa-apa. Tapi setelahnya, Feng Mo dan satu rekannya langsung tumbang dalam sekejap. Dari kejauhan, masternya Tianxin bisa melihat bahwa Li Hei melesatkan satu serangan, di mana serangan itu sangat cepat. Sampai-sampai Feng Mo dan rekannya sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sudah terkena serangan. Setelah itu, poin Feng Mo otomatis pindah ke pihak Wei Feng. Melakukan penjarahan dari orang yang jahat, menurut Wei Feng hal itu sangat menguntungkan dan lebih efisien. Scene pindah di lokasi lapangan acara di mana Pangeran Feiyu berada di posisi teratas dengan poin sebesar 30.000. Para tetua dan para elder dari berbagai perguruan terus memantau hasilnya yang tertera di papan pengumuman. Pak Tua itu adalah Elder Lin dari perguruan Feiyu. Dan Pak Tua yang ini adalah Elder Shen dari perguruan Shanghai. Mereka berdua saling memuji satu sama lain. Namun setelahnya, salah satu muridnya Elder Shen berkata bahwa sesuatu telah terjadi. Untuk memastikannya, Elder Shen langsung bertanya kepada Jenderal Shen Li tentang hilangnya nama Feng Mo di papan peringkat. Jenderal Shen Li menjawab bahwa papan peringkat itu dibuat sendiri oleh Yang Mulia. Jadi menurutnya tidak ada kesalahan di dalam papan peringkat.
Jenderal Shen Li juga berkata bahwa satu-satunya alasan yang membuat nama Feng Mo menghilang adalah Feng Mo sudah mokat. Suasana langsung berubah memanas. Elder Shen marah dan dia berpikir bahwa pelakunya sudah pasti salah satu murid dari perguruan yang ikut berpartisipasi. Salah satu muridnya Elder Shen memberitahu bahwa ada sesuatu yang sangat kebetulan, di mana di saat nama Feng Mo menghilang, di saat itu juga muncul nama Wei Feng di papan peringkat dengan poin yang sama seperti jumlah poinnya Feng Mo. Murid itu menduga bahwa pelakunya adalah Master Wei Feng dari perguruan suci immortal. Tidak menunggu lama, Elder Shen langsung melihat ke arah Elder dari perguruan suci immortal. Dia langsung mengeluarkan kemampuannya dan berkata, "Karena Master perguruan kalian sudah berani menghabisi murid jeniusku, maka aku sebagai Elder dari perguruan Shanghai akan menghabisi kalian sebagai bentuk balas dendam." Di sisi lain, gurunya Tianxi yang dari awal tidak menyukai perguruan suci immortal itu, dia terlihat sangat senang saat Elder Shen akan menyerang para Elder dari perguruan suci immortal. Selain itu, Elder Shen dikenal sebagai ahli Xuan King level menengah. Dan gurunya Tianxin sangat berharap serangan Elder Shen bisa menghabisi para Elder dari perguruan suci immortal. Serangan naga biru dari Elder Shen langsung melesat. Akhirnya Ximen maju untuk menanganinya. Ximen melesatkan serangan pedang tanpa wujud hingga menembus naga biru. Serangan itu terus melesat ke arah Elder Shen. Dalam sekejap, Elder Shen langsung mokat. Namun, serangan itu masih terus melesat ke arah Jenderal Shen Li. Dan Jenderal Shen Li mencoba menangkap serangan itu. Betapa terkejutnya Jenderal Shen Li saat tahu bahwa yang dia tangkap hanya seekor nyamuk. Jenderal Shen Li sendiri terkejut karena Elder dari perguruan suci immortal bisa menghabisi Elder Shen dalam satu serangan. Terlebih, hanya dengan menggunakan seekor nyamuk. Setelah itu, Jenderal Shen Li memanggil bawahannya untuk memeriksa latar belakang dari perguruan suci immortal. Di sisi lain, gurunya Tianxin semakin merasa cemas karena ternyata orang-orang di perguruan suci immortal sangat menakutkan. Di sisi yang lain juga, Tetua Zukin ikut terkejut. Mulai dari kejadian di paviliun di mana seorang wanita menggunakan pita sutra untuk memutus lengannya Gui Xiong dari istana Xifang. Dan sekarang, Zukin kembali dikejutkan dengan seekor nyamuk yang langsung menghabisi Elder Shen dalam sekejap. Zukin semakin penasaran dengan perguruan suci immortal. Begitu juga dengan Pak Tua Qin Sheng. Dia ikut terkejut hingga dia berpikir bahwa perguruan suci immortal tidak boleh dijadikan lawan. Akan lebih bijak jika menganggap mereka sebagai kawan. Xin pindah di lokasi Wei Feng di mana mereka sedang memperhatikan dua kubu yang akan memperebutkan sesuatu. Tianxin menjelaskan bahwa sesuatu yang mereka perebutkan adalah roh bunga ungu yang misterius. Tianxin juga tahu informasi tentang dua kubu itu. Kelompok pertama itu berasal dari perguruan Feiyu. Yang memimpin kelompok itu bernama Yi Feng. Sementara dari kelompok kedua itu berasal dari perguruan Wuxiang. Yang memimpin kelompok itu bernama Wunian. Perguruan Wuxiang adalah satu-satunya perguruan Buddha yang ada di 3 kerajaan besar. Meski perguruan Wuxiang tidak masuk dalam jajaran perguruan terkemuka, namun serangan mereka tidak bisa dianggap remeh. Dalam benak Wei Feng, dirinya ingin sekali merekrut salah satu orang yang berasal dari perguruan Wuxiang. Karena perguruan itu sangat langka keberadaannya. Kembali ke lokasi dua kelompok itu di mana masing-masing dari pemimpin mereka saling bernegosiasi untuk mendapatkan bunga ungu. Namun, negosiasi tidak berjalan dengan lancar sehingga pertempuran tidak bisa dihindari. Yi Feng lebih dulu mengeluarkan kemampuannya sebagai tanda bahwa dia akan menyerang. Kemampuan itu disebut sebagai naga awan putih. Itu merupakan warisan terkuat dari perguruan mereka di mana teknik itu terdiri dari 13 tingkatan. Dan naga awan putih yang dikeluarkan Yi Feng adalah naga awan putih tingkat 9. Di sisi Wunian, dia juga mengeluarkan skill naga emas. Akhirnya mereka sama-sama melesatkan serangan itu. Pertarungan dua naga itu sangat sengit hingga membuat murid lain sama-sama terkesan. Pindah di lokasi Yunfei di mana dia bertanya kepada masternya tentang siapakah yang akan menang. Menurut Wei Feng, yang akan menang tetaplah Yi Feng.
Kembali ke pertarungan, di mana naga awan putih milik Yi Feng terkena gigitan oleh naga emas. Bahkan naga awan putih itu mencoba melarikan diri karena ketakutan. Lalu setelahnya, naga emas berubah ukurannya menjadi lebih besar dan melahap naga putih. Kemudian, Yi Feng menggunakan kemampuan 1000 pedang Feiyu. Naga putih yang sebelumnya termakan itu, langsung berubah menjadi pedang dan menghancurkan naga emas dari dalam. Naga emas mulai memudar dan Yi Feng mulai percaya diri bisa menang. Namun, dia tidak menyadari bahwa naga emas kembali utuh dan langsung menyerangnya. Akhirnya Yi Feng langsung mengalami luka yang parah hingga dia terjatuh. Dari kejauhan, Yun Fei berkata bahwa penilaian masternya sudah salah. Namun Yi Feng menjawab bahwa pertarungannya belum selesai. Dan itu benar, ternyata Yi Feng bangkit lagi dengan menggunakan kemampuan seni terlarang. Tepatnya, itu adalah seni bela diri kegelapan. Bahkan anggotanya Yi Feng sendiri sampai ikut terkejut. Tianxin menjelaskan bahwa dahulu kala, iblis pernah menyerang benua Xianlan dan para kultivator dijadikan sebagai bawahan. Kultivator yang lain melakukan perlawanan besar-besaran untuk melindungi benua Xianlan. Dalam pertempuran itu, benua Xianlan akhirnya menang, tapi kemenangan itu membuat kerugian yang besar. Dan banyak warisan seperti alkimia secara bertahap menghilang setelah pertempuran itu. Namun, sisa-sisa iblis masih bersembunyi dan tinggal di benua ini. Faksi-faksi kuat di benua ini melihat kalau iblis-iblis ini tidak menimbulkan ancaman. Hingga tiba di saat di mana sebagian kultivator menggunakan iblis sebagai uji coba latihan bagi para kultivator di benua ini. Orang-orang seperti Yi Feng bukanlah iblis sejati. Mereka adalah para kultivator yang sudah mempraktekkan seni iblis yang ditinggalkan oleh iblis, dan berubah menjadi makhluk iblis. Kejadiannya sama seperti iblis Agung Xuanza yang menghancurkan kekaisaran Yaori 1000 tahun yang lalu. Namun, iblis Xuanza bisa dengan bebas mengendalikan seni iblis tanpa terpengaruh oleh aura iblis. Fei Wu baru tahu tentang hal ini. Fei Wu juga berkata bahwa dirinya tidak heran lagi dengan tingkah laku iblis Xuanza yang terlihat sangat normal saat di perguruan. Tianxin langsung terkejut saat itu juga. Tianxin baru mendengar bahwa iblis Xuanza ternyata bagian dari perguruan suci immortal. Dalam benak Tianxin, bahkan iblis Xuanza saja sampai tunduk di hadapan perguruan suci immortal. Kembali ke lokasi Yi Feng dan Wu Nian. Wu Nian menganggap apa yang dilakukan Yi Feng adalah kesalahan besar bagi dunia kultivator. Namun, Yi Feng sama sekali tidak peduli. Selama dia bisa menjadi lebih kuat, dia tetap akan melakukan apapun termasuk mempelajari seni iblis. Setelah itu Yi Feng melampiaskan kekesalannya dengan cara menghabisi anggotanya Wu Nian dan bahkan anggotanya sendiri. Alasan Yi Feng menghabisi anggotanya karena agar rahasianya tidak tersebar keluar nantinya. Setelah itu Yi Feng melesatkan serangan yang kedua. Dan serangan itu langsung menghancurkan naga emas milik Wu Nian. Efeknya juga dirasakan oleh Wu Nian di mana dia mengalami luka yang parah. Bahkan Wu Nian langsung terhempas jatuh bersamaan dengan menghilangnya naga emas. Di saat Wu Nian sudah tidak berdaya, Yi Feng langsung mendekatinya dan langsung melesatkan serangan. Namun, Master Yi Feng melesatkan serangan untuk memblokir serangan Yi Feng sehingga Wu Nian selamat. Setelah itu, Yi Feng mulai merayu agar Wu Nian mau masuk ke dalam perguruannya. Bahkan Yi Feng merayunya dengan cara membantu Wu Nian menjadi Buddha. Setahu Wu Nian, hanya perguruannya saja yang memiliki warisan kekuatan Buddha. Akhirnya Wu Nian menganggap Yi Feng hanyalah orang gila yang mengaku tahu tentang Buddha. Sebelumnya, secara kebetulan Yi Feng mendapatkan hadiah spesial teknik kultivasi Buddha setelah dia menerima Tianxin menjadi muridnya. Akhirnya, Yi Feng menggunakan teknik Buddhanya untuk melawan Yi Feng sekaligus menarik perhatian Wu Nian agar mau masuk ke dalam perguruannya. Efek dari teknik Buddha, semua orang langsung dipaksa tunduk di hadapan Yi Feng. Dalam benak Li Hei berkata, inikah level kekuatan master? Hanya dengan manifestasi Dharma tunggalnya, langsung membuat orang-orang menundukkan kepalanya. Jangkauan efeknya mulai meluas hingga ke tempat Pangeran Feiyu dan anggotanya. Mereka langsung menundukkan kepala mereka saat itu juga.
Salah satu anggotanya berkata, "Yang mulia, tekanan dari manifestasi dharma seseorang yang tidak diketahui ini terlalu kuat. Kita harus menundukkan kepala kita untuk menghindari lonjakan energi darah agar tubuh kita tidak meledak." Namun Pangeran Feiyu melawan dan tidak menundukkan kepalanya untuk menjaga martabatnya sebagai pangeran. Akhirnya, anggotanya itu mengorbankan orang yang ada di sampingnya sebagai contoh. Dia mengangkat kepala orang itu, dan dalam sekejap, tubuhnya langsung hancur. Setelah melihat itu, akhirnya pangeran mulai menundukkan kepalanya dengan perasaan yang dipenuhi dengan emosi. Dalam benak Feiyu, jika nanti dirinya menemukan orang yang menggunakan kemampuan dharma ini, dirinya akan langsung menghabisinya. Kembali ke lokasi Wei Feng di mana Yi Feng mencoba untuk bangkit lalu menyerang Wei Feng. Wei Feng langsung maju dan melesatkan serangan telapak angin Buddha hingga serangan mereka saling berbenturan. Namun, serangan telapak angin Buddha bisa ditembus oleh Yi Feng. Dan Yi Feng langsung tertawa karena dia mengira bahwa serangan Wei Feng sama sekali tidak mempan padanya. Tapi setelahnya, tubuh Yi Feng tiba-tiba memudar begitu saja. Setelah Yi Feng lenyap, akhirnya Wei Feng menyuruh muridnya dan Wuniang agar segera bangun. Tianxin berkata bahwa dirinya dan yang lain masih tidak bisa berdiri akibat tekanan manifestasi itu. Akhirnya mereka bisa bangun setelah Wei Feng menghilangkan teknik Budanya. Yun Fei diminta untuk mengumpulkan token segel iblis mereka dan mentransfer poin mereka ke dalam token milik Yun Fei. Pindah di lokasi Pangeran Feiyu di mana dia langsung menempelkan stempelnya ke salah satu anggotanya. Itu dia lakukan agar tidak ada saksi yang melihat dirinya menundukkan kepala. Salah satu anggotanya langsung paham soal ini. Dia langsung menghancurkan matanya sendiri dan beralasan bahwa dia tidak lagi bisa melihat apa-apa. Dia melakukan itu agar dia tidak dijadikan giok seperti wanita itu. Pindah di lokasi berkumpulnya para elder dan penonton yang lain. Mereka dikejutkan oleh sesuatu di mana hasil di papan, perolehannya diperbarui lagi. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa nama Yi Feng dari perguruan Feiyu menghilang dari daftar peringkat di papan itu. Elder Lin dari perguruan Feiyu langsung murka seketika itu. Salah satu muridnya memberitahu bahwa di saat yang sama dengan menghilangnya nama Yi Feng, salah satu nama murid dari perguruan suci immortal muncul di papan nama. Yang itu artinya, ada kemungkinan jika pelakunya adalah perguruan suci immortal. Setelah itu Elder Lin langsung menoleh ke arah elder dari perguruan suci immortal. Di saat itu juga, Ye Gusheng langsung maju dan berkata, "Akhirnya giliranku tiba juga." Di sisi lain, Elder Lin melihat dan ingat kematian Elder Shen yang mengenaskan. Elder Lin langsung menelan ludahnya karena sedikit ketakutan. Akhirnya Elder Lin beralasan bahwa pelakunya belum tentu orang dari perguruan suci immortal. Tapi muridnya meyakinkan bahwa pelakunya adalah mereka. Karena poin yang tertera sama persis dengan poin dari Yi Feng sebelumnya. Elder langsung kesal karena dirinya sudah susah-susah mencari alasan tapi muridnya malah menambah masalah. Akhirnya Elder Lin langsung menghajar muridnya dan setelahnya dia pergi dengan alasan bahwa muridnya hanya mengatakan sesuatu yang memprovokasi. Elder yang lain hanya bisa menahan tawa mereka karena mereka tahu bahwa Elder Lin sebenarnya takut dan tidak berani macam-macam dengan perguruan suci immortal. Di sisi lain, Ye Gusheng kecewa karena dirinya saja bahkan belum melakukan pemanasan apa-apa. Kembali ke lokasi Wei Feng di mana Wunian mengucapkan terima kasih karena Wei Feng sudah menolongnya dan membalaskan dendam rekan-rekannya. Selain itu, Wunian juga berkata bahwa dia masih tidak bisa meninggalkan perguruan Wuxiang begitu saja dan masuk ke perguruan suci immortal. Wei Feng menjawab bahwa dirinya tidak meminta Wunian untuk mengkhianati perguruannya. Wei Feng hanya mengundang Wunian untuk berlatih di tempat yang lebih baik. Dengan begitu, Wei Feng berharap agar Wunian bisa menemukan kebenaran dan menerima pencerahan. Sehingga perguruan Wuxiang juga akan bangga ketika Wunian menjadi seorang Buddha. Melihat kebaikan Wei Feng, akhirnya Wunian tanpa pikir panjang lagi langsung menerima untuk bergabung ke perguruan suci immortal. Bahkan saat itu juga dia langsung menyerahkan hartanya sebagai syarat masuknya.
Akhirnya Wei Feng kembali berhasil merekrut seorang murid dan mendapatkan hadiah dari layar biru. Dia mendapatkan 30.000 poin perguruan dan 1 kali kesempatan untuk melakukan gacha spesial. Wei Feng langsung menggunakan gacanya saat itu juga. Dan dia mendapatkan buku formula pil yang sangat cocok untuk Tianxin. Menurut Wei Feng, hadiah saat dirinya merekrut Tianxin dan Wunian saling berhubungan. Itu seperti mereka berdua sudah ditakdirkan. Waktu berlalu hingga beberapa saat kemudian. Wei Feng mendengar suara seseorang yang memanggilnya dengan panggilan suami. Wei Feng langsung memukul si endut karena biasanya si endut memiliki kebiasaan memanggilnya dengan sebutan yang aneh-aneh. Akhirnya Fei Wu memberitahu Wei Feng bahwa yang memanggilnya suami adalah mayat-mayat itu. Karena kesal, Wei Feng langsung menghancurkannya. Tapi masih ada yang lainnya dan langsung menempel kepada Wei Feng. Wei Feng yang geram langsung menggunakan teknik budanya untuk mengusir mayat itu. Akhirnya Wei Feng ingin menggunakan beberapa poinnya untuk mencari informasi tentang suara misterius itu. Namun, poin yang harus Wei Feng bayar sekitar 10 miliar. Karena orang yang ingin Wei Feng ketahui informasinya merupakan orang yang sangat penting yang lokasinya berada di kedalaman daratan kuno. Setelah itu Wei Feng berkata kepada muridnya bahwa acara ini masih akan berlangsung selama 2 hari. Wei Feng menyuruh para muridnya untuk berlatih sendiri di sini tanpa dirinya. Sementara Wei Feng sendiri berencana akan masuk di kedalaman daratan kuno sendirian. Yun Fei merasa khawatir dengan keselamatan masternya karena dari informasi yang dia dapat, tidak ada seorang pun yang pernah masuk di kedalaman daratan kuno. Tapi Wei Feng mencoba menenangkan Yun Fei. Wei Feng juga memberi tugas kepada para muridnya agar mereka bisa mendominasi posisi 5 teratas dalam acara ini. Waktu berlalu dan Wei Feng sudah masuk semakin dalam di kedalaman daratan kuno. Semakin dalam dia masuk, gravitasinya juga semakin kuat hingga Wei Feng kesulitan untuk melangkahkan kakinya. Dan tidak lama setelahnya dia didatangi kawanan binatang buas. Wei Feng langsung menggunakan telapak angin Buddha sehingga binatang buas itu langsung lenyap seketika. Namun, Wei Feng masih bisa merasakan getaran tanah yang itu artinya, masih ada satu binatang buas yang menyebabkan binatang buas sebelumnya lari ketakutan. Ternyata, binatang buas itu berwujud ular raksasa. Monster ular besar itu langsung melesat ke arah Wei Feng. Dan Wei Feng langsung memukulnya ke tanah menggunakan telapak budanya. Ular besar itu hanyalah keroco di hadapan Wei Feng. Namun sesuatu yang bercahaya yang ada di dalam ular besar itulah yang sangat berbahaya. Saat Wei Feng mencoba menangkap benda itu, tiba-tiba saja benda itu melancarkan serangan cahaya dan dalam sekejap, teknik Buddha milik Wei Feng langsung memudar. Bahkan Wei Feng sampai terkejut dengan serangan kejutan itu. Dari benda yang bercahaya itu, muncullah monster kecil seperti kunang-kunang. Wei Feng harus membayar 50.000 poin untuk bisa mengetahui informasi tentang makhluk itu. Akhirnya Wei Feng menggunakan poinnya dan layar biru langsung menampilkan informasi dasarnya, di mana monster itu adalah kunang-kunang yang berasal dari dunia bawah. Kunang-kunang itu sangat langka karena dia hanya akan lahir 1 kali dalam 1 era dunia bawah. Tingkat kultivasinya saat ini berada pada ranah tingkat ke-10. Dia akan menjadi lebih menakutkan saat dia tumbuh dewasa. Saking menakutkannya, hewan legenda saja tidak akan mampu menahan satu serangan yang dilancarkan oleh kunang-kunang itu. Karena Wei Feng merasa dirinya tidak bisa menang, akhirnya dia memilih untuk melarikan diri. Wei Feng berpikir bahwa setiap makhluk pasti memiliki kelemahan. Dan Wei Feng mengira bahwa kelemahan kunang-kunang itu adalah kecepatannya di dalam ruangan dengan gravitasi yang sangat tinggi ini. Tapi Wei Feng terkejut saat melihat kunang-kunang itu bisa melesat dengan kecepatan tinggi dan sekarang sudah berada di depannya. Tidak menunggu lama, kunang-kunang itu langsung menyerang Wei Feng hingga Wei Feng terhempas. Setelah itu, layar biru memberi saran agar Wei Feng bisa membuat kunang-kunang itu mengakui keberadaan Wei Feng. Agar Wei Feng bisa diakui, Wei Feng harus memberikan darahnya kepada kunang-kunang itu. Akhirnya Wei Feng merencanakan sesuatu. Pertama-tama, dia lebih dulu meningkatkan level teknik budanya. Dan setelahnya,
Wei Feng kembali menggunakan teknik itu untuk menghantam kunang-kunang. Namun pukulan Wei Feng dinilai sangat lambat. Bahkan kunang-kunang itu langsung meremehkan Wei Feng. Akhirnya Wei Feng menggunakan darahnya dan membentuknya menyerupai kunang-kunang bawah tanah dengan kelamin wanita. Kunang-kunang jantan itu langsung terpesona saat melihatnya. Pepatah pernah berkata, bahkan seorang pahlawan akan kesulitan untuk menolak pesona kecantikan. Setelah itu, Wei Feng menghancurkan bentuk darahnya untuk membuat kunang-kunang jantan merasa putus asa. Wei Feng menggunakan darahnya itu untuk mengurung kunang-kunang jantan. Wei Feng bersyukur dirinya sudah mengekstrak teknik dari Su Yuan sebelumnya. Itulah sebabnya Wei Feng bisa menggunakan darahnya untuk menciptakan makhluk boneka, untuk memancing kunang-kunang itu. Karena kesal, kunang-kunang itu langsung masuk ke tubuh Wei Feng melalui darahnya. Wei Feng langsung panik, dan menyuruh kunang-kunang itu agar segera keluar. Kunang-kunang itu terus bergerak dan masuk ke jantungnya Wei Feng. Dan setelahnya, dia menghisap darahnya. Saat menghisap itulah, kunang-kunang itu langsung merasakan sesuatu. Di saat yang sama, Wei Feng merasakan efek yang sedikit menyakitkan. Pesan layar biru kembali muncul dan memberitahu Wei Feng bahwa kunang-kunang itu mengakui Wei Feng sebagai tuannya. Karena kunang-kunang itu sangat menyukai darahnya. Barulah setelahnya, Wei Feng menyuruhnya agar segera keluar. Wei Feng terkejut karena saat keluar, penampilan kunang-kunang itu berubah sangat drastis. Layar biru menjelaskan bahwa kunang-kunang itu merubah bentuknya agar menyerupai seperti tuannya. Setelahnya, kunang-kunang itu menuntun Wei Feng ke suatu tempat dan Wei Feng langsung mengikutinya. Singkatnya mereka berdua sampai di depan pintu yang besar. Wei Feng mencoba menyentuh pintu itu. Dan saat menyentuhnya, Wei Feng melihat bayangan orang-orang dari masa lalu. Dan terakhir nampak bayangan seorang wanita yang memanggilnya suami. Akhirnya Wei Feng paham bahwa orang yang selama ini mengeluarkan suara misterius itu berada di balik pintu itu. Terlebih, Wei Feng juga paham bahwa kunang-kunang itu adalah suruhan wanita itu agar Wei Feng bisa sampai di tempat ini. Akhirnya Wei Feng mencoba membukanya. Namun pintu itu sangat kuat sehingga memaksa Wei Feng untuk menggunakan teknik budanya. Tapi rupanya teknik itu juga belum bisa membuka pintunya. Bahkan kunang-kunang itu langsung tertawa melihat ketidakberdayaan Wei Feng hanya untuk membuka pintu. Wei Feng kesal dan berkata, "Berhentilah kau menertawakanku. Jika kau merasa hebat, kenapa kau tidak mencoba membuka pintunya?" Akhirnya kunang-kunang menerima tantangan itu. Dia bersiap lalu melesat secara kilat dan menghantam pintu itu. Akhirnya pintu itu langsung terbuka. Wei Feng bersyukur dirinya sudah berhasil menjinakkan kunang-kunang yang mengerikan ini. Di dalam ruangan ini, Wei Feng melihat sebuah peti. Dan di dalam peti itu ada seorang wanita yang sedang tertidur. Tidak lama setelahnya Wei Feng dikejutkan dengan kedatangan Fei Yu yang ternyata selama ini mengejarnya. Fei Yu datang sampai di tempat ini tidak membawa anak buahnya. Karena anak buahnya tidak kuat dengan gravitasinya dan tertahan di tempat lain. Namun, dia datang bersama dua orang lainnya yang lebih kuat. Pertama adalah tuan muda dari perguruan Shanghai bernama Gulangzi. Dan yang kedua adalah tuan muda dari perguruan Fei Yu bernama Yu Tai. Akhirnya Wei Feng mulai menggunakan teknik andalannya yaitu teknik Dharma Buddha. Kemudian, Gulangzi dan Yu Tai langsung melesat maju. Yu Tai mengerahkan skill naga awan putihnya dan naga itu langsung melilit di tangan Buddha milik Wei Feng. Di sisi lain, Gulangzi melesatkan serangan airnya. Serangan itu langsung meledakkan sebagian tangan dari teknik Buddha. Namun, Wei Feng memiliki keterampilan lain. Dia langsung menyerap api ledakan itu menjadi bagian dari tangan Buddhanya. Dan setelahnya, Wei Feng melancarkan telapak tangan api Buddha. Dan dalam sekejap mata, Gulangzi langsung lenyap. Lalu setelahnya, Wei Feng menargetkan naga awan putih. Akhirnya Yu Tai melarikan diri bersama Pangeran Fei Yu dengan menggunakan naga awan putih. Tapi Wei Feng tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Wei Feng berhasil menghancurkan naga awan putih itu dengan skill gunung 5 jarinya. Tapi,
Pangeran Feiyu berhasil menempelkan stempelnya ke telapak Buddha. Sehingga secara perlahan, tubuh Buddha itu langsung berubah menjadi giok. Dan sekarang, avatar Tathagata sudah dikendalikan oleh Feiyu. Feiyu langsung mengendalikannya untuk menyerang Wei Feng. Wei Feng mencoba menangkisnya dengan teknik gabungan pedang dengan es. Tapi pedang itu langsung hancur dalam sekejap. Wei Feng langsung menjaga jaraknya dan tidak sengaja mendarat tepat di sampingnya Yu Tai. Wei Feng langsung menarik Yu Tai dan melemparnya ke arah avatar Tathagata. Akhirnya Yu Tai lenyap setelah diinjak avatar itu. Wei Feng merasa bahwa avatarnya menjadi semakin kuat saat dikendalikan oleh Pangeran Feiyu. Setelahnya, Feiyu melesatkan serangan pukulan yang sangat kuat. Pukulan itu mengenai Wei Feng hingga dia terhempas. Wei Feng mengalami luka yang parah akibat serangan itu. Namun, kunang-kunang yang ada di dalam tubuhnya langsung bereaksi dan memberikan efek penyembuhan instan kepada Wei Feng. Sejenak Wei Feng juga ingat bahwa kemampuan kunang-kunangnya itu bisa menghadapi avatar Tathagata. Wei Feng langsung bersiap seperti akan menembakkan sesuatu ke arah giok Tathagata. Melihat hal itu, Pangeran Feiyu langsung berkata, "Apa kau sudah gila akibat terkena serangan barusan? Atau kau berpikir bahwa tanganmu adalah busur panah? Memangnya kau pikir hanya dengan menunjuk ke arahku, kau bisa menembakkan sesuatu seperti panah?" Wei Feng menjawab bahwa tangannya tidak bisa mengeluarkan panah. Tapi, tangannya bisa menembakkan sesuatu yang kekuatannya 1000 kali lipat lebih kuat dari anak panah. Wei Feng langsung memberi perintah kepada kunang-kunang bawah tanah untuk meluncur ke arah giok Tathagata. Dalam hitungan sepersekian detik, kunang-kunang langsung melesat dengan sangat cepat hingga menembus tubuh giok Tathagata. Giok Tathagata langsung hancur dan Pangeran Feiyu juga mengalami luka yang parah. Setelah itu, Wei Feng mengambil stempel gioknya. Tidak menunggu lama, Wei Feng langsung menggunakan stempel itu ke tubuh Feiyu. Wei Feng sengaja menggunakan setengahnya, dan membiarkan setengah dari tubuh Feiyu tetap normal. Barulah Wei Feng memberitahu Feiyu bahwa dirinya sudah menghabisi Marquis Qilin. Setengah dari tubuh Feiyu langsung hancur dan Wei Feng sengaja membiarkan Feiyu tetap hidup dengan keadaan seperti itu dan meninggalkannya sendirian di sini. Setelahnya, Wei Feng kembali dan langsung membuka peti itu. Saat Wei Feng mengecek keadaan wanita itu, Wei Feng yakin bahwa wanita itu sudah mati karena sama sekali tidak ada nafas yang keluar. Di sisi lain, kunang-kunang itu kesal karena Wei Feng hanya berdiam diri. Akhirnya kunang-kunang itu sengaja mendorong kepala Wei Feng sehingga dia tidak sengaja mencium wanita itu. Di saat itulah, wanita yang tadinya mati, tiba-tiba saja langsung bangun dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Wei Feng langsung melepaskan diri dan sedikit menjauh dari wanita itu. Wanita itu berkata, "Akhirnya kau datang juga suamiku." Wei Feng bertanya, "Apa maksudmu kalau aku suamimu?" Gadis itu menjawab, "Maksudku, suamiku adalah suamiku. Dan aku hanya memiliki satu suami dalam hidupku." Kemudian layar biru memberitahu Wei Feng bahwa wanita itu adalah orang yang selama ini mengeluarkan suara yang misterius itu. Nama wanita itu adalah Ye Muking. Dalam benak Wei Feng, dirinya jelas-jelas belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Tapi entah kenapa Wei Feng merasa seperti sudah akrab dengannya. Terlebih, tubuh wanita tidak memancarkan fluktuasi energi Xuan. Yang itu artinya, wanita itu seperti manusia biasa. Wei Feng semakin penasaran dengan identitas yang sebenarnya dari wanita bernama Ye Muking itu. Akhirnya Wei Feng membawa wanita itu keluar dari tempat yang mengerikan ini. Kita flashback ke 1 jam yang lalu di mana para muridnya Wei Feng kembali dan bertemu dengan para eldernya. Fei Wu memberitahu Elder Ye Gusheng bahwa Master pergi menuju daratan kuno dan akan segera kembali ke sini sebelum kompetisi ini berakhir. Di sisi yang lain, Wu Nian menemui pemimpinnya. Dia memberitahu pemimpinnya bahwa dia memutuskan untuk bergabung ke dalam perguruan suci immortal. Pemimpin itu langsung mengizinkan Wu Nian untuk bergabung di perguruan suci immortal. Di papan perolehan, semua muridnya Wei Feng berhasil masuk dalam jajaran 10 teratas. Orang-orang semakin penasaran dengan perguruan suci immortal.
Terlebih, Tianxin dan Wunian dikabarkan sudah bergabung ke dalam perguruan suci immortal. Gurunya Tianxin tidak terima dan memaksa Tianxin untuk kembali. Tianxin langsung menjawab bahwa dia sudah menjadi bagian dari perguruan suci immortal, dan dia sudah tidak ada hubungan lagi dengan perguruan Tianxin. Gurunya Tianxin masih tidak terima dan terus memarahi Tianxin. Tapi Ximen menyindirnya dengan berkata, "Nyamuk di sini sangat berisik dan sangat mengganggu." Karena takut, akhirnya gurunya Tianxin memilih untuk mundur dan menjauh. Di sisi lain, Jenderal Shen Lin merasa tidak asing dengan nama Fei Wu. Bawahannya datang dan memberitahu bahwa Fei Wu adalah bagian dari perguruan suci immortal. Fei Wu juga merupakan satu-satunya orang yang masih hidup dari keluarga Ling yang ada di kota Yaofeng. Dalam benaknya, Jenderal Shen Lin berkata, bahkan perguruan teratas pun akan ketakutan jika berkaitan dengan keluarga Ling. Apakah perguruan suci immortal ini sangat bodoh? Sehingga mereka berani menerima sisa-sisa dari keluarga Ling? Kudengar putra Marquis Qilin mati saat mengejar sisa-sisa keluarga Ling. Kemudian Marquis Qilin ingin balas dendam dan belum kembali sampai saat ini. Tapi sekarang, salah satu orang dari keluarga Ling muncul di kompetisi ini. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kemudian bawahannya memberitahu bahwa Pangeran Fei Yu belum kembali sampai saat ini. Tapi Jenderal Shen Lin berkata bahwa nama Fei Yu masih ada di papan skor, yang itu artinya Pangeran Fei Yu masih hidup dan baik-baik saja. Tapi bawahannya itu khawatir karena di saat yang sama, Master dari perguruan suci immortal juga belum kembali. Menurut bawahannya, ada kemungkinan jika Master itu akan bertemu dan melawan Pangeran Fei Yu. Kemudian Jenderal Shen Lin berkata agar bawahannya tidak perlu merasa cemas, karena Pangeran Fei Yu sangat kuat. Tidak lama setelahnya, 3 master muncul dan mendarat di lapangan ini bersama-sama. Masing-masing dari mereka adalah Shao Shen, penguasa istana Xifang; Lin Tiansheng, master perguruan Fei Yu; Tian Sang, master perguruan Shanghai. Mereka langsung menyapa Jenderal Shen Lin dan berkata bahwa mereka tidak berniat mengacaukan acara ini. Mereka datang ke sini hanya untuk balas dendam kepada perguruan suci immortal. Mereka juga meminta izin agar Jenderal Shen Lin membiarkan mereka balas dendam di sini. Akhirnya Jenderal Shen Lin mengizinkan mereka dengan alasan bahwa dia tidak ikut campur dalam masalah dendam pribadi. Namun dalam benak Jenderal Shen Lin, dirinya hanya memanfaatkan 3 master itu untuk menguji kekuatan perguruan suci immortal. Itulah sebabnya dia mengizinkan mereka. Orang-orang di sekitar mulai bersorak dan berkata bahwa perguruan suci immortal sedang dalam masalah yang besar. Di sisi yang lain, Zukin merasa khawatir dan memanggil Pak Tua Qinseng. Namun Pak Tua Qinseng juga tidak berani ikut campur dalam masalah ini. Jadi dia memilih untuk berdiam diri dan melihat situasi selanjutnya. Akhirnya, 3 master dari perguruan yang berbeda beserta para eldernya itu mulai maju. Ximen langsung membuat sebuah garis pembatas dan berkata, siapapun yang terus maju dan melewati garis, maka dia akan mokat. Ketiga master itu langsung tertawa. Bahkan elder lain dari perguruan lain juga ikut tertawa dan menghina perguruan suci immortal. Si endut langsung murka mendengar ucapan mereka. Iblis Suansa berkata agar si endut tetap tenang. Karena selama mereka melewati garis itu, maka habislah orang-orang itu. Karena 3 master itu tidak menghiraukan peringatan, akhirnya Ximen menyuruh 2 elder lainnya untuk memilih lawan. Ye Gusheng langsung maju dan memilih untuk melawan Lin Tiansheng dari perguruan Fei Yu. Su Yuan memilih penguasa istana Xifang bernama Shao Sheng karena sebelumnya, dia pernah berselisih dengan salah satu murid istana Xifang di paviliun. Setelahnya Ximen berkata, kalau begitu yang tidak kalian pilih akan kuurus. Ximen mulai menangkap beberapa nyamuk yang ada di sekitarnya. Salah satu elder menyuruh Tian Sang agar berhati-hati dengan nyamuk yang ada di tangan lawan. Namun, Tian Sang tidak peduli dan menyebut eldernya sebagai seorang pengecut. Tapi elder itu memberitahu bahwa orang itu bisa mengalahkan elder Shen hanya dengan 1 nyamuk. Akhirnya Tian Sang mulai menanggapi peringatan itu.
Tapi itu sudah terlambat karena Simon sudah melesatkan serangan nyamuknya. Meski ketakutan, salah satu elder mencoba menangkap nyamuknya. Tapi apa yang terjadi? Dia langsung mokat karena nyamuk itu langsung menembus badannya. Salah satu elder mencoba menangkapnya dengan dua jarinya. Awalnya dia sangat meremehkan nyamuk itu. Tapi setelahnya, nyamuk itu pecah menjadi beberapa bagian dan langsung menghabisinya dan juga elder lain yang ada di dekatnya. Sekarang tersisa hanya Tiansang saja. Di sisi lain, gurunya Tianxin langsung terjatuh ketakutan dan berkata, "Untungnya tadi aku memilih untuk mundur dan tidak membuat masalah dengan orang itu." Begitu juga dengan Jenderal Shen Li yang sudah memastikan bahwa orang dari perguruan suci immortal benar-benar kuat. Pindah ke lokasi Tiansang di mana dia langsung menggunakan skill terkuatnya. Lalu setelahnya, dia meniup hewan itu hingga hewan itu langsung berjalan ke arah Simon. Di sisi Simon, tiba-tiba saja Yun Fei maju karena dia mencoba mengatasi serangan lawan. Yun Fei maju memesatkan serangannya dan berhasil membelah ikan itu menjadi dua bagian. Namun setelahnya, ikan itu malah berubah menjadi semakin besar. Akhirnya Wunian ikut maju dan membantu Yun Fei. Lagi-lagi ikan itu pecah dan menjadi semakin besar. Tianxin menduga bahwa ikan itu menyerap setiap energi yang mengenainya sehingga dia tumbuh menjadi lebih besar. Li Hei berkata ada pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu yang berlebihan itu buruk. Dengan kata lain, jika ikan itu menyerap energi yang berlebihan, maka ikan itu akan hancur dengan sendirinya. Akhirnya si endut, Li Hei, Fei Wu dan juga Tianxin mulai bersiap menyerang ikan itu. Tapi serangan para murid masih belum cukup. Bahkan si endut langsung terpental dan hampir ditelan ikan itu. Untungnya Iblis Suansa membantu melesatkan serangan sehingga si endut tidak jadi dilahap ikan itu. Setelahnya Ye Gusheng mengatakan sesuatu kepada Simon. Ye Gusheng berkata, "Ikan yang dilepaskan master dari perguruan Shanghai sedikit aneh. Apakah kau butuh bantuanku?" Sambil membuka pedang dari sarungnya, Simon menjawab, "Untuk berurusan dengan itu, satu seranganku sudah cukup." Simon langsung mengambil ancang-ancang dan setelahnya melesatkan serangan pedangnya. Serangan itu langsung menghantam ikan itu. Tapi rupanya, ikan itu malah menjadi semakin besar dari sebelumnya. Zukin berkata bahwa serangan pedang dari Elder Simon sangatlah kuat. Dan itu malah membuat ikannya semakin kuat dan besar. Tapi Pak Tua Kinseng berpendapat lain. Menurut Pak Tua Kinseng, yang menang tetaplah Elder Simon. Kembali di lokasi Tiansang di mana dia semakin percaya diri. Tiansang berkata, "Tidak kusangka ada kultivator setinggi dirimu yang malah berbuat bodoh. Kau benar-benar memberi makan ikanku sampai dia menjadi binatang buas raksasa." Tapi tanggapan Simon biasa saja bahkan sama sekali tidak panik. Simon berkata, "Aku tidak hanya memberinya makan sampai kenyang, tapi aku juga mengirim ikanmu ke daratan kuno Dewa Kehancuran." Dengan perasaan cemas, tapi Tiansang sama sekali masih tidak percaya dengan ucapan Simon yang bisa melakukan itu. Pak Tua Kinseng tahu hal itu. Dia menjelaskan kepada Zukin bahwa gravitasi di daratan kuno Dewa Kehancuran lebih besar dari lingkungan sekitarnya. Saat ikan itu menjadi lebih besar sampai bisa menutupi tanah kuno Dewa Kehancuran, maka gravitasi itu akan menariknya ke tanah kuno Dewa Kehancuran. Terlebih, ikan itu tidak akan bisa melarikan diri setelahnya. Tiansang yang cemas menyuruh Simon agar menepati janjinya di mana Simon hanya melesatkan serangan satu kali. Sehingga untuk selanjutnya, Simon tidak boleh melesatkan serangan. Simon langsung mengiyakan ucapan Tiansang. Si endut berkata bahwa Elder Simon terlalu baik sampai-sampai mengiyakannya. Tapi menurut Yun Fei, masternya itu memiliki cara lain untuk mengalahkan Tiansang tanpa harus ingkar dengan janjinya. Dan itu benar. Secara perlahan, Simon mulai memasukkan kembali pedang ke sarungnya. Dan di saat itulah hempasan kuat saat Simon memasukkan pedangnya. Dan hempasan itu langsung mengalahkan Tiansang dalam sekejap mata. Master Lin Tianseng langsung terkejut melihat kejadian ini. Dalam benak Master Lin Tianseng, dirinya tidak yakin bisa menang melawan Elder itu ataupun Elder yang lainnya.
Begitu juga Master Shao Shen yang mulai cemas dan menyalahkan Sun Feng yang terlalu bodoh. Karena Sun Feng malah berani membuat masalah dan memprovokasi orang yang seharusnya tidak boleh diprovokasi. Bahkan Shao Shen berniat akan menghajar Sun Feng jika dirinya bisa kembali dengan selamat. Shao Shen mulai mencari alasan dan berkata, "Jenderal Shen Li, kompetisi ini akan segera berakhir. Bukankah ini waktu yang tidak tepat untuk bertarung?" Orang-orang mulai membual dan menggosipkan tiga master yang awalnya sangat percaya diri untuk menghancurkan perguruan suci immortal. Master Shao Shen semakin cemas karena Jenderal Shen Lin belum memberikan jawaban apa-apa. Akhirnya Su Yuan maju untuk melawan Shao Shen, dan Ye Gusheng melawan Lin Tiansheng. Lin Tiansheng langsung menggunakan para eldernya untuk menguras kekuatan Ye Gusheng. Para eldernya langsung menjadi naga awan putih dan langsung menyerang Ye Gusheng. Di saat yang sama, Ye Gusheng langsung menarik pedangnya dan melesatkan serangannya. Serangannya berhasil mengenai salah satu naga awan putih yang masih terlihat baik-baik saja. Tapi setelahnya naga itu langsung jatuh ke bawah. Kemudian Ye Gusheng mengincar naga putih lainnya dan dia berhasil menjatuhkannya. Sekarang hanya tersisa Master Lin Tiansheng saja. Lin Tiansheng mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia berubah menjadi naga dengan warna yang berbeda. Setelahnya, naga itu langsung melahap Ye Gusheng. Fei Wu sempat khawatir dan meminta bantuan Elder Simen agar segera menolongnya. Dan Simen menjawab, "Aku tidak akan menolongnya karena dia sama sekali tidak butuh bantuanku." Kembali di lokasi Ye Gusheng di mana dia menahan naga itu dengan pedangnya. Lalu Ye Gusheng menerbangkan naga itu ke langit. Lin Tiansheng yang sudah berubah menjadi naga itu merasa menyesal. Dia berpikir seharusnya sejak awal tidak menantang orang seperti Ye Gusheng. Tapi sayang seribu sayang, dia sendiri menyesal karena sudah terlambat menyadari hal ini. Pindah di lokasi Zukin yang berkata bahwa Elder Ye Gusheng itu ternyata sama kuatnya dengan Elder Simen. Dalam benak Pak Tua Qinseng, orang-orang itu sama seperti menggali kuburannya sendiri dengan menantang perguruan suci immortal. Di sisi lain, Sun Feng berkata kepada ayahnya bahwa untung saja lawan ayahnya hanyalah wanita itu. Shao Shen langsung balik badan dan memukul putranya karena sudah mencarikannya masalah yang besar. Shao Shen juga berkata bahwa dulu, dia selalu menghancurkan musuh-musuhnya sampai ke akarnya. Tapi sekarang, dia dipukul mundur oleh perguruan asing. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika elder wanita itu ternyata sama kuatnya atau bahkan lebih kuat lagi dibandingkan dengan Elder Ye Gusheng ataupun Elder Simen. Namun, Shao Shen tidak punya pilihan lain selain melawan. Akhirnya dia melancarkan serangan ke arah Yusuan. Yusuan langsung menggunakan benang sutranya untuk mengikat dan menarik tangannya Shao Shen. Shao Shen tidak menyerah dan kembali menggunakan skill yang dia miliki. Skill pukulan Shao Shen berhasil mengenai Yusuan hingga dia terluka. Meski begitu, Yusuan masih bisa bertahan dan berkata, "Pantas jika jurusmu itu kau beri nama pukulan 4 sudut." Tanpa basa-basi, Shao Shen kembali menyerang dengan jurus andalannya itu. Pukulan itu langsung mengenai Yusuan. Namun setelahnya, terlihat bahwa setengah dari tubuh Yusuan terpisah. Tubuh bagian bawahnya langsung melesatkan serangan tendangan dan menahan 3 bayangan Shao Shen. Sementara tubuh bagian atasnya melayang di udara. Setelahnya, Yusuan mengikat ketiga bayangan Shao Shen hingga menumpuk menjadi satu. Kemudian Shao Shen meminta bantuan eldernya untuk menyerang Yusuan. Tapi para eldernya terkena kemampuan pesona dan pada akhirnya mereka ikut terikat. Setelah semua terikat, Yusuan langsung menarik benang sutranya hingga lengan orang-orang itu terlepas.